The Strongest System, Bab 141, Kolaborasi Zhang Ergou dan Feng Bujue. Para murid sekte luar dari Danding Peak saling melirik dengan penuh tanda tanya. Li Sun sangat membenci Tuan Muda Lin, namun, dia begitu murah hati hingga memaafkannya dengan kebesaran hatinya. Tapi kenapa mereka berdua masuk ke dalam rumah sekarang? Kecuali, para murid segera membuangnya dari pikiran mereka. Bagaimana mereka bisa menyimpan pikiran kotor seperti itu? Jika Junior Master Lin mengetahuinya, dia akan merobek kulit mereka. Tapi saat mereka panik, jeritan mengejutkan terdengar di langit. Sesuatu telah terjadi. Semua orang kehilangan warna wajah mereka. Tapi saat mereka hendak pergi untuk memeriksa apa yang terjadi, Lin Fan keluar dari rumah. Hais, sayang sekali kamu tidak. Lin Fan menghela nafas dengan menyesal. Sepertinya itu semua hanyalah angan-angannya saja. Bagaimana bisa begitu banyak peristiwa yang menggemparkan dunia terjadi dalam waktu sesingkat itu di dunia ini? Tetapi itu pasti sulit bagi murid muda Li. Untuk menanggung pukulan berat 2 kali dalam hidupnya. Saya khawatir fisik dan mentalnya harus hancur total sekarang. Para murid menatap Junior Master Lin. Mengingat jeritan tragis itu, wajah mereka menjadi pucat, dan mereka mundur beberapa langkah karena takut menjadi korban menyedihkan berikutnya. Lin Fan menggelengkan kepalanya dengan lembut, lalu maju ke depan. Kakak senior Li sekali lagi menerima pukulan. Pada titik ini, Li Sun merasa langit seperti runtuh. Segala kegelapan ada di hadapannya. Hidup telah kehilangan semua harapannya. Meskipun dia bisa mengaku sudah mengetahui rasa sakitnya sebelumnya, itu hanya memperburuk rasa sakitnya. Guru muda, murid mudamu, aku tidak akan pernah berani lagi. Li Sun yang berduka mengalah. Dia tidak akan pernah berani bersikap kurang ajar lagi dalam hidup ini. Pada awalnya, Master Junior Lin baik-baik saja saat memasuki rumah bersamanya. Tapi entah kenapa, dia memberikan pidato yang konyol, yang sama sekali tidak bisa dimengerti oleh Li Sun. Dan segera setelah itu, kakinya melayang seperti sambaran petir. Pada saat itu, Li Sun tahu dia sudah tamat. Dan benar saja, tragedi kembali terjadi. Lin Fan mengambil sejumlah tanaman obat dari Danding Peak. Bahkan yang kualitasnya rata-rata, dia meraih cukup banyak. Melihat tatapan menyakitkan dari para murid, Lin Fan hanya bisa tertawa. Hehe, aku ditawari ke sini oleh tetua seniormu. Bahkan jika kamu terluka, tidak ada yang bisa kamu lakukan. Akhirnya, Lin Fan kembali dengan puas. Besok adalah hari dia pergi bersama kelompok dari sekte tersebut. Dia perlu menyiapkan beberapa pil khusus untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Untuk ekspedisi tersebut, Lin Fan telah menetapkan tujuan untuk dirinya sendiri. Akan lebih baik jika dia bisa menembus setengah tahap pasca surgawi. Dan lebih baik lagi jika dia bisa mendorong lebih jauh lagi. Malam telah tiba. Namun puncak tanpa nama terang benderang dengan lampu menyala di setiap rumah. Meskipun hampir tidak ada orang yang hadir, cahayanya tidak membuat orang merasa kesepian di sana. Lin Fan sedang bekerja keras, meneliti dan bereksperimen dengan pil yang dia butuhkan untuk ekspedisi. Zhang Ergou dan Feng Bujue membawakan makanan dan menyajikannya di dalam rumah Tian Yu. Tian Yu telah berkultivasi siang dan malam demi kembali ke puncaknya. Tetapi sekarang setelah murid-murid Master Muda Lin datang, dia secara alami menghentikan kultivasinya dan menjamu mereka dengan hangat. Kakak senior Tian Yu, biarkan kita bertiga minum dengan riang malam ini. Zhang Ergou tertawa terbahak-bahak saat dia meletakkan makanan dan mengisi cangkir mereka dengan anggur. Saya mendapatkannya hari ini dari murid sekte luar yang ahli dalam pembuatan anggur. Ini anggur yang enak. Baiklah kalau begitu, ayo kita minum dengan nikmat sampai subuh. Sekarang Tian Yu akrab dengan mereka berdua, dia tulus dalam setiap kata yang diucapkannya. Cangkir demi cangkir, mereka menenggaknya sambil berbincang ringan. Segera, wajah mereka memerah karena tanda-tanda mabuk. Lihatlah, puncak tanpa nama semakin hari semakin baik. Sepertinya usaha kita selama berbulan-bulan tidak sia-sia. Zhang Ergou berkomentar dengan penuh semangat. Itu benar, Feng Bujue mengangguk. Meskipun Tian Yu tidak merasakan apa-apa, dia setuju bahwa bukanlah prestasi kecil bagi puncak tanpa nama untuk mencapai titik ini. Kakak senior, sebenarnya,
ada kalanya aku memendam pikiran untuk kembali ke sekte luar. Feng Bujue berkata dalam hati tanpa mengubah ekspresinya. Kembali. Saat itu, Zhang Ergou, yang awalnya tersenyum, memasang ekspresi dingin, dengan sedikit nada permusuhan dalam suaranya. Tapi Feng Bujue tidak menyadarinya, dan dia melanjutkan. Meskipun Tian Yu juga mabuk, dia bisa merasakan perubahan ketegangan. Dia ingin mengganti topik, tapi dia terlambat. Ya, kembali ke sekte luar. Bukankah menyenangkan di sana, ramai dan ramai? Feng Bujue tersenyum lembut. Diam. Zhang Ergou menembaknya dengan otoritas sebagai murid besar puncak tanpa nama. Adik laki-laki, apakah kamu disia-siakan sampai menjadi bodoh? Bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Jika guru mendengarnya, bukankah dia akan patah hati? Saudara muda Zhang, tenanglah. Saudara muda Feng pasti sedang mabuk, itu saja. Saya yakin dia tidak bermaksud jahat, tidak bermaksud jahat. Tian Yu berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan konflik ini. Keduanya berhubungan baik. Bagaimana mereka bisa membiarkan hal seperti itu merusak hubungan mereka? Kakak senior, disitulah kesalahanmu. Aku hanya mengatakan, tapi puncak tanpa nama dan sekte kemuliaan adalah satu keluarga, bukan? Bukankah kemanapun kita pergi sama saja? Feng Bujue menghentikan Tian Yu dan mengatakannya sambil menghadap Zhang Ergou. Piak. Pada titik ini, cangkir Zhang Ergou terbang ke tanah dan pecah, dengan anggur tumpah kemana-mana. Dia berkata dengan marah, benar, puncak tanpa nama dan sekte kemuliaan adalah keluarga yang sama. Namun meski begitu, kamu tidak boleh mengatakan hal seperti itu. Apakah kamu lupa bagaimana guru membantu kita? Dulu ketika kamu dipermalukan, guru adalah orang yang menjemputmu kembali dan menyelamatkan situasi. Dia membawamu kembali puncak tanpa nama sebagai rumah. Sekarang kamu baik-baik saja, kamu punya pikiran untuk meninggalkan tempat ini. Apakah kamu merasa tempat ini tidak lagi cocok untuk menjadi milikmu? Rumah. Zhang Ergou menjadi gelisah saat dia berbicara, dan hampir mengepalkan tangannya. Ada apa dengan kalian berdua? Bagaimana kalian bisa bertengkar hanya karena ini? Kakak muda Zhang, kamu juga salah. Lagi pula, kakak muda Feng baru saja mengatakannya. Dan kakak muda Feng, mengapa kalian membicarakan hal ini? Tanpa alasan, bukankah kamu hanya membuat kakak seniormu Zhang kesal? Tian Yu memisahkan keduanya. Keduanya dekat seperti saudara yang biasanya terikat satu sama lain. Bagaimana mereka bisa berpisah sekarang? Benar, kakak senior, bukankah aku baru saja mengatakannya? Aku bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Bagaimana aku bisa pergi begitu saja? Kakak senior Tian Yu, kamu yang menjadi jurinya. Guru berterima kasih atas hidup kita. Bahkan jika kami kembali ke sekte kemuliaan sekarang, kami akan menjadi murid di antara puluhan ribu murid di sekte tersebut tanpa ada yang memperhatikan kami. Namun di sini, guru menganggap kita semua sebagai keluarga tanpa membeda-bedakan. Sekarang dia berpikir untuk meninggalkan tempat ini ketika dia baik-baik saja, bukankah itu lebih buruk daripada binatang yang tidak tahu berterima kasih? Zhang Ergou sangat marah, matanya dipenuhi garis-garis berdarah. Kakak senior, aku baru saja mengatakan. Bagaimana aku bisa rela pergi? Aku berhutang budi pada guru Lin atas hidupku. Terlebih lagi, puncak tanpa nama dan sekte kemuliaan adalah sebuah keluarga. Apapun yang kupilih, itu sama. Jadi mengapa tidak tinggal di tempat di mana aku merasa benar-benar bahagia dan nyaman? Kembali ke sini, aku didampingi oleh kakak senior Zhang dan kakak senior Tian Yu. Bagaimana aku bisa tega meninggalkan tempat ini? Terlebih lagi, sekte kami sedang berkembang dan berkembang saat ini. Bagaimana bisa saya menghancurkan hati guru dengan pergi? Feng Bujue menjawab dengan panas. Zhang Ergou mendengus dingin. Aku tidak berminat lagi untuk minum. Aku permisi dulu, kakak senior Tian Yu. Melihat kakak seniornya pergi dengan gusar, Feng Bujue bergegas, dengarkan aku, kakak senior. Sebelum meninggalkan rumah, Feng Bujue menoleh ke belakang, aku juga akan pamit dulu, kakak senior Tian Yu. Ya, cepatlah berbaikan dengan kakak seniormu. Jangan bertengkar, Tian Yu menjawab dengan bingung. Pertengkaran sengit mereka menyebabkan dia tenggelam dalam pikirannya. Tian Yu duduk sendirian di rumahnya dan memandangi piring di depannya.
Dia minum sendirian. Mungkin mereka benar. Bahkan jika dia kembali ke sekte, dia akan menjadi salah satu dari puluhan ribu murid. Dan sekarang Master Muda Lin berbaik hati memberinya kehidupan baru. Jika dia pergi begitu saja setelah mendapatkan kembali fondasi kultivasinya, maka dia akan menjadi orang seperti apa? Rumah Zhang Ergo. Keduanya tidak lagi bertengkar. Saling menatap mata, mereka berbisik, "Bagaimana kabarku, kakak senior?" Tidak terlalu buruk. Kamu telah meningkat pesat kali ini." Zhang Ergo terkikik. Pertengkaran saat makan malam juga hanya lelucon, semua demi mempertahankan kakak senior Tian Yu. Hehe, ini adalah inti utama dari strategi penyerangan yang guru tuliskan secara pribadi. Kakak senior, ayo cepat dan lihat apa langkah selanjutnya. Aku juga harus berlatih sendiri, kalau aku keceplosan. Feng Bujue merasa penampilannya barusan luar biasa. Terutama ekspresi wajahnya, dia benar-benar memahaminya. Satu-satunya kekurangannya adalah suaranya tidak cukup meyakinkan untuk menembus hati seseorang. Tapi sekarang dia bisa tampil seperti ini, dia telah menempuh perjalanan panjang. Bab 142, membagikan pil oleh Anda sesungguhnya. Keesokan harinya, saat fajar menyingsing, cahaya ungu memenuhi sekitarnya. Di puncak Grand Master of Glory Sekte ke-10, sebuah bahtera raksasa melayang di langit. Skalanya luar biasa, menutupi langit dan awan. Tubuhnya dipenuhi berbagai tulisan dan simbol, memancarkan cahaya terang. Lin Fan dipenuhi rasa ingin tahu terhadap bahtera itu. Trik macam apa yang membuat bahtera raksasa ini bisa mengapung seperti itu? Idenya sungguh luar biasa. Penatua Yu, aku akan menyerahkan ekspedisi pembunuhan binatang itu di tanganmu. Ya, Penatua Senior. Lin Fan mengamati Penatua Yu, yang memimpin ekspedisi kali ini. Memang benar, pria ini mengeluarkan aura yang menimbulkan rasa takut, dengan rasa bahaya baginya. Basis budidaya, tingkat atas surgawi kecil. Kali ini, 20 murid sekte dalam terlibat dalam ekspedisi tersebut. Salah satunya adalah seseorang yang pernah ditemui Lin Fan sebelumnya. Itu adalah Zhong Hentian. Di antara yang lain, ada beberapa yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Tapi, Lin Fan dapat dengan jelas membedakan antara murid sekte dalam dan sebagian besar murid lainnya. Mereka memancarkan aura keanggunan dan keanggunan, membedakan diri mereka dengan mudah. Bahkan Lin Fan dianggap hampir biasa dengan berdiri di tengah-tengah mereka. Dan saat Lin Fan sedang memeriksa murid-murid ini, mereka juga demikian. Mereka tidak tahu siapa orang ini, dan mereka juga tidak melihatnya di lingkungan sekte dalam. Sementara Penatua Yu adalah orang yang memimpin ekspedisi, di antara para murid itu sendiri, kakak senior Zhong adalah pemimpinnya. Pada saat yang sama, meskipun tujuan utama ekspedisi ini adalah untuk membunuh binatang itu, terdapat tujuan sekunder untuk mencocokkan dengan sekte lain. Oleh karena itu, para murid yang dipilih adalah mereka yang memiliki kaliber pertempuran tertinggi dalam sekte tersebut. Elder Yu, selain membunuh binatang itu, harap perhatikan bahwa tujuan lain yang sama pentingnya adalah untuk menjaga junior brother Lin aman dari bahaya apapun. Penatua senior Wuya perlu memperjelas hal ini. Meskipun penting untuk membunuh binatang itu, yang terpenting adalah agar tidak ada hal buruk yang terjadi pada Lin Fan. Ya, Penatua. Penatua Yu terkejut sesaat, tetapi setelah melirik Lin Fan, dia mulai memahami satu atau dua hal. Baiklah, berangkat. Penatua Yu memerintahkan ketika semua murid sekte dalam mulai melayang di langit menuju bahtera. Melihat mereka terbang, Lin Fan tertegun sejenak. Milikmu benar-benar tidak tahu cara terbang. Tapi di hadapan semua orang ini, bagaimana dia bisa kehilangan muka? Oleh karena itu, dengan lompatan yang kuat, dia melesat seperti peluru dan melompat ke atas bahtera raksasa. Pada titik ini, Penatua senior Wuya tertawa pahit. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi dalam ekspedisi tersebut, tetapi dia ragu hal itu akan mengancam nyawanya. Bagaimanapun juga, guru pasti sudah membuat persiapan untuk ini. Meskipun perjalanannya mungkin sulit, tapi ya, seharusnya tidak ada apapun yang mengancam jiwa. Lin Fan berdiri di atas bahtera raksasa dan melihat ke kiri dan ke kanan dengan penuh minat. Dia menyentuh tabut itu. Ding, selamat karena telah menemukan bahtera pertempuran neraka hijau.
Tabut pertempuran neraka hijau, dibuat dengan permata cahaya langit dan bumi bersama dengan tulang naga terbang berkepala 3. Melihat udik desa yang menyentuh bahtera di kiri dan kanan, para murid sekte dalam tertawa dalam hati sambil mengejek. Adik laki-laki, kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Seorang murid sekte dalam bertanya. Meskipun ada beberapa murid sekte dalam, mereka yang lebih kuat secara alami lebih menonjol dan terkenal di kalangan lingkaran. Tapi orang ini, mereka bahkan belum pernah melihat atau mendengar tentang dia. Jadi wajar saja jika mereka penasaran dengan latar belakangnya. Melihat murid-murid ini, Lin Fan tertawa. Tentu saja dia tahu apa motif mereka. Murid juniorku sayang, disitulah kesalahanmu. Yang mulia adalah master dari sekte iblis suci di puncak tanpa nama. Berdasarkan senioritas, aku adalah master juniormu. Atas jawabannya, semua murid di sekitarnya yang duduk bersila terkejut. Sebagai murid sekte dalam, tentu saja mereka tahu lebih banyak atau lebih sedikit tentang kejadian di dalam sekte tersebut. Masalah Grandmaster menganugerahkan puncak tanpa nama kepada seseorang juga telah diberitahukan kepada mereka, namun mereka tidak terlalu memperhatikannya. Lagi pula, itu bukanlah sesuatu yang berhubungan langsung dengan mereka. Namun mereka tidak menyangka bahwa pria yang kini menjadi penguasa puncak tanpa nama kini duduk tepat di depan mereka. Hal ini membuat mereka sama sekali tidak menyadarinya. Sejak saat itu, mereka mengerutkan kening dan menatap ke depan, menolak berbicara dengan pria ini lebih jauh. Bagi murid-murid ini, terutama yang berbakat, bagaimana mereka bisa bertahan hanya dengan menyebut seseorang sebagai guru junior. Terutama pria ini, yang di mata mereka adalah seseorang yang mencapai puncaknya hanya karena keberuntungan, dan karenanya, perbedaan senioritas mereka. Murid muda, kenapa kamu tidak bicara lagi? Lin Fan terus mengganggu muridnya. Saat itu, Green Hell Battle Arc tersentak dengan lembut dan terangkat ke atas. Lin Fan tidak bisa lagi diganggu oleh muridnya dan hanya bersandar di sisi bahtera, mengagumi pemandangan di bawah. Saat bahtera semakin tinggi, orang-orang di bawahnya semakin kecil. Dan akhirnya, untuk pertama kalinya, Lin Fan melihat sekte tersebut secara keseluruhan. Cantik, puncak raksasa itu berangsur-angsur mengecil dan berubah menjadi bayangan kecil. Saat tekanan semakin kuat seiring dengan naiknya bahtera, lampu hijau menyelimuti bahtera. Hanya 1 hari perjalanan menuju puncak salju terapung. Binatang surgawi yang lebih rendah kali ini adalah singa salju. Ia adalah keturunan dari binatang purba, singa salju yang memberontak surga, itu langsung. Saat itu, Penatua Yu menjelaskan saat dia keluar dari ruang kendali bahtera. Elder Yu, level kekuatan singa salju meningkat ketika berada di lingkungan yang sangat dingin. Berdasarkan level kultivasi kita, aku khawatir kita masih belum bisa menandinginya. Komentar Zhong Hentian. Lin Fan, yang mendengarkan dari samping, mengangguk setuju. Bagaimanapun, binatang buas jauh lebih ganas daripada manusia. Bahkan pada basis budidaya yang sama, manusia bukanlah tandingan binatang. Jika segala sesuatunya mengarah ke selatan, Lin Fan sudah memikirkannya dengan matang. Dia akan menggunakan stealth dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Namun, berdasarkan laporan, singa salju baru saja melahirkan. Oleh karena itu, tingkat kekuatannya telah menurun drastis, dan tidak dalam kekuatan penuh. Oleh karena itu, tujuan kami kali ini adalah untuk mencuri anak-anak singa salju. Kata Penatua Yu dengan tenang. Namun dia juga tahu bahwa ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Meskipun singa salju dipenuhi harta karun, anak-anaknya jauh lebih berharga. Tapi sekte lain juga tidak akan membiarkan kesempatan ini meningkat begitu saja. Sepertinya ini akan menjadi pertarungan sulit di masa depan. Singa salju tidak menakutkan, tapi saya mohon semua murid junior untuk mewaspadai sekte lain. Terutama sekte Feng Tian. Zhong Hentian menggeram dengan kebencian yang kejam di matanya. Dia tidak akan pernah melupakan penampilan murid yang satu itu, yang telah menghancurkan fondasi budidaya kakak senior Tian Yu. Terlebih lagi, kehidupan dan kematian kakak senior Tian Yu tidak diketahui pada saat ini, karena dia telah menghilang begitu saja. Kakak senior, apakah yang Anda maksud adalah Lin Hao? Salah satu dari 3 jenius hebat dari sekte Feng Tian. Seorang murid sekte dalam bertanya. Itu benar. Jika ada di antara kalian yang bertemu dengan orang ini,
harap berhati-hati. Zhong Hentian memperingatkan. Bahkan jika dialah yang bertemu dengannya lagi, dia tidak percaya diri untuk melarikan diri tanpa cedera. Tapi sekarang ini bukan tempat terlarang, orang ini tidak boleh melakukan apapun yang tidak diinginkan terhadap anggota sekte lain. Merasakan suasana tegang, Lin Fan tertawa. Murid juniorku yang terkasih, jalur seni bela diri sama seperti bertarung dengan surga untuk hidup kita. Sekarang kita akan mendekati pertempuran mematikan. Master juniormu telah bergegas siang dan malam untuk menyiapkan beberapa pil. Biarkan saya membagikannya. Jika Anda menemui situasi sulit, silakan lempar pil tersebut ke pihak lain. Mungkin itu bisa membantu Anda. Lin Fan mengeluarkan pil yang dia budidayakan dan membagikannya satu persatu. Pil apa ini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Melemparkannya ke pihak lain. Apa gunanya melemparkannya ke mereka? Para murid sekte dalam sangat curiga, tidak memahami apa yang bisa dilakukan pil ini. Cepat dan berterima kasih pada Master Muda Lin. Penatua Yu yang berada di pinggir lapangan memerintahkan. Tepat sebelum berangkat, Penatua Senior Wuya telah memberikan perhatian ekstra untuk menjaga orang ini, dan dia melakukannya dengan ekspresi serius. Penatua Yu menyimpulkan bahwa orang ini harus memiliki rasa hormat dan posisi tertentu dalam sekte tersebut. Dan tentu saja, bagaimana mungkin dia tidak mengatakan bahwa murid sekte dalam tidak menganggap serius Lin Fan. Oleh karena itu, dia perlu bersuara untuk membantu situasi tersebut. Karena Penatua Yu sudah berbicara, tidak ada murid yang berani membantah. Oleh karena itu, mereka menyambutnya sesuai perintah. Beberapa dari mereka tidak terlalu menganggap serius pil tersebut, namun beberapa dari mereka menyimpannya dengan aman. Jika memang ada situasi yang sulit, mereka tidak akan keberatan memberikan pil tersebut. Bab 143, Langit dan Bumi yang Lembut Ini. Saat pemandangan berubah, siang dan malam pun ikut berubah. Lin Fan mengalami saat-saat yang menyiksa. Memikirkan bahwa di dalam bahtera pertempuran neraka hijau ini, tidak ada satu orang pun yang mau berbicara dengannya. Dia mulai mempertanyakan hidupnya sendiri. Hanya karena yang mulia sangat tampan, apakah kalian harus iri padaku? Bahkan ketika Lin Fan berkeliling menggoda beberapa murid muda, mereka semua terus duduk dalam posisi bersila, mata tertutup dan berkultivasi. Bahkan tidak ada satupun batuk atau apapun yang keluar dari mereka. Setelah itu, Lin Fan tidak peduli lagi. Dia menuju ke bagian belakang bahtera sendirian dan mengambil tungku dari dalam ransel sistem. Jika bukan karena janjinya kepada Grandmaster untuk tidak mengungkapkan keterampilan budidaya pilnya di depan siapapun, dia sudah lama menampilkan pertunjukan fantastis untuk anak-anak muda ini. Mereka harus memahami bahwa mengabaikan yang sebenarnya adalah kerugian mereka. Tapi menatap tungkunya, Lin Fan tiba-tiba merasakan perasaan kesepian. Jauh di atas langit dengan angin sepoi-sepoi, dia fokus pada tanah jauh di bawah dan sesaat merasa begitu kecil. Saat itu, klakson keras terdengar di langit. Bahtera perang raksasa tiba-tiba muncul di langit cerah di belakang bahtera mereka. Bahtera ini secara signifikan lebih besar dari bahtera pertempuran neraka hijau. Itu adalah bahtera pertempuran sekte Fengtian. Para murid yang sedang berkultivasi bangun dan berseru dengan keras. Apa maksudnya ini? Teman-teman, lihat, siapa pria yang berdiri di depan bahtera perang mereka. Ekspresi mereka berubah drastis saat menyadari siapa orang itu. Itu adalah Lin Ao. Kemarahan membanjiri mata Zhong Hentian saat dia mencengkeram buku-buku jarinya begitu erat hingga retak. Lin Fan melihat ke depan. Di bahtera pertempuran sekte Fengtian ada seorang pria muda yang berdiri di atas kepalanya. Tangan di belakang punggungnya, rambut panjangnya yang tergerai menari tertiup angin saat dia melihat ke arah Green Hell Battle Arc dengan ekspresi menantang. Memang benar, itu adalah penampilan seorang jenius. Sekali melihat ke atas dan Lin Fan bisa merasakan aura dominasi yang terpancar dari pria ini. Aura dominasi ini adalah yang terkuat yang pernah dirasakan Lin Fan dari siapapun sejauh ini. Saat itu, sekelompok murid di bahtera sekte Fengtian mulai tertawa. Haha, bukankah orang-orang dari sekte kemuliaan ini masih sangat takut dengan pertarungan kakak senior Lin sebelumnya? Hahaha benar, dia menghancurkan salah satu kejeniusan mereka di ekspedisi tempat terlarang sebelumnya. Aku penasaran bagaimana keadaan orang-orang ini sekarang. Hehehe,
Selama kakak senior Lin bersama kita dalam ekspedisi puncak salju terapung ini, semua murid sekte lain bisa nyahlah. Wajah Lin Ao yang dingin namun tampan bersinar seolah dia adalah bangsawan dari langit dan bumi. Menatap sekte kemuliaan dengan intens, dia menyeringai. Di dalam bahtera pertempuran neraka hijau, sekelompok murid sekte dalam memerah karena marah. Dunia ini begitu besar, dan mereka bisa memilih jalan apapun. Namun, mereka memilih untuk mengikuti tepat di belakang Green Hell Battle Arc. Bukankah mereka sengaja mencoba mengejek mereka? Lin Ao, apa maksudnya ini? Zhong Hentian meraung marah. Haha, pada saat itu, seolah-olah langit dan bumi hanya dipenuhi tawa dingin Lin Ao. Apakah langit milik sekte kemuliaan? Anda, Zhong Hentian terdiam karena marah. Lin Fan melihat semua yang telah terjadi. Terutama itu, itu membuatnya sangat jijik. Seolah-olah Lin Ao mengejek mereka agar menyingkir. Dengan gerakan cepat, Lin Fan melompat ke belakang Green Hell Battle Arc. Tangan di belakang punggungnya dan menatap langit yang kosong, jubah Lin Fan melayang anggun bersama angin sepoi-sepoi. Dengan suara dingin, dia melanjutkan, Yang Mulia akan mengumpulkan bagian langit dan bumi ini di sekitar sini untuk budidaya pil. Sekte ramah di belakang kami, silakan segera pergi. Menatap Lin Fan di ujung bahtera, semua murid sekte dalam tercengang melebihi kata-kata. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Ekspresi Elder Yu sangat tegang saat dia memperingatkan orang-orang di belakang. Jika keadaan memburuk, segera serang. Haha, kali ini, Lin Ao tertawa terbahak-bahak. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia mendengar lelucon seperti itu. Bagi murid-murid sekte Feng Tian, ini bahkan lebih lucu lagi. Apakah murid mereka itu terbelakang? Kumpulkan langit dan bumi. Omong kosong macam apa yang dia banggakan. Murid-murid sekte kemuliaan ini benar-benar tak ternilai harganya, bukan? Pantas saja apa yang disebut jenius mereka dirusak dengan mudah oleh kakak senior Lin. Lin Fan menganggukkan kepalanya dan mengangkat tangan kanannya ke atas. Seketika, tungku itu melayang di atas tangannya. Kilatan muncul di mata Lin Fan saat dia menyeringai. Aku akan memberitahumu, orang-orang bodoh yang bodoh, apa itu ketakutan? Murid-murid sekte kemuliaan terperangah. Apa yang sedang dilakukan Master Junior Lin? Api tanpa batas. Nyala api menyala dan mulai menyala dengan ganas di bawah tungku. Surga dan bumi. Dia berkata dengan suara rendah saat tangan kirinya bergerak seolah-olah meraih sesuatu di udara sebelum melemparkannya ke dalam tungku. Semua orang yang hadir tercengang, tidak dapat memahami apa yang terjadi di depan mata mereka. Lin Fan juga tidak tahu apa yang dia lakukan. Dia mengambil sesuatu dari udara hanyalah lelucon. Tapi poin krusialnya adalah, dia diam-diam menyelinap ke dalam bigra di dalam tungku. Waktu berlalu, kabut putih mengelilingi tungku, seolah-olah dia benar-benar mengolah langit dan bumi. Selama ini, seringai tidak pernah hilang dari wajah Lin Ao saat dia mengabaikan situasinya sepenuhnya. MEMBAWAGGGGGG. Sebuah ledakan berderak di langit saat tungku bergetar hebat, seolah-olah bisa meledak kapan saja. Saat itu, Lin Fan berseru. Seolah-olah panik karena takut akan kemungkinan terburuk, dia berteriak, tidak baik. Sekte ramah di belakang kita, mohon hati-hati. Itu akan meledak. Lin Fan berteriak kaget lalu buru-buru membuka pintu tungku, membiarkan kabut putih bertiup ke arah sekte Feng Tian bersama dengan angin. Lin Ao menggelengkan kepalanya dengan jijik. Orang ini jelas-jelas berusaha menarik perhatian orang banyak di depan orang banyak. Itu tidak sepadan dengan waktunya. Hahaha, murid SEK kemuliaan itu benar-benar hanya orang bodoh. Untuk mengolah pil seperti ini, sungguh dia yang pertama di dunia. Pertama yang tidak menghasilkan apa-apa. Haha, kupikir dia mungkin merencanakan sesuatu. Tapi ternyata itulah. Tuan Muda Lin, apa yang sedang kamu lakukan? Seseorang bertanya dengan penuh tanya. Mereka tidak bisa menahannya lagi, ini sungguh memalukan. Zhong Hentian juga tidak memahami niat orang ini. Apakah dia hanya ingin menjadikan sekte kemuliaan sebagai bahan tertawaan? Tunggu dan lihat saja, nak. Biarkan angin bertiup. Lin Fan tertawa dan menyimpan tungku. Dengan tangan di belakang punggungnya, dia menatap sekte Feng Tian tanpa mengubah ekspresi. Saat itu,
Lin Ao menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan gelombang energi menerobos tubuhnya. Tidak baik. Dia menyadari ada yang salah dengan kabut putih. Jangan bernapas. Ada yang salah dengan kabutnya. Lin Ao mengeluarkan raungan ganas dan cahaya terang terpancar dari tubuhnya, menghalangi segala sesuatu di depannya. Namun sayang, semuanya sudah terlambat. Para murid di belakangnya sudah memahami kabut. Ah, kakak senior Lin, aku akan meledak. Ada apa dengan perasaan ini? Pedang raksasaku haus tak terkendali. Tiba-tiba, tangisan nyaring terdengar dari bahtera Sekte Fengtian. Segera setelah itu terdengar suara lubang-lubang pada kayu, seolah-olah sedang dipatuk oleh burung pelatuk. Mendengar suara dari Sekte Fengtian, Zhong Hentian diliputi keraguan. Suara apa itu? Lin Fan terkikik dan melompat turun dari belakang bahtera. Dia menghela nafas seolah patah hati, tragedi langit dan bumi. Buas dan brutal, tak termaafkan oleh surga. Mendesah. Tuan muda, apa yang terjadi? Salah satu murid melontarkan pertanyaan itu. Kamu ingin tahu? Lin Fan berbalik dan bertanya. Ya, kamu akan mendapatkan jawabannya setelah meminum pil ini. Lin Fan melemparkan bigra ke arahnya. Mungkin setelah dia mengkonsumsinya, dia tidak lagi bersikap dingin pada Lin Fan. Dengan tangan di belakang punggungnya, Lin Fan berjalan ke haluan kapal dan menatap puncak salju yang terjalin erat seperti pahlawan yang tak terkalahkan. Kota Langit, ini dia. Mengenai apa yang terjadi di belakang mereka, Lin Fan tidak lagi peduli. Bagaimanapun juga, langit dan bumi sedang membuka tangan mereka, menyambut kedatangan yang mulia. Bab 144, Pembunuhan yang Menyenangkan. Keluarga Chu dan Kai adalah dua keluarga yang memerintah Kota Langit selama 100 tahun terakhir. Terkunci dalam perselisihan terus-menerus, masing-masing ingin sekali menguasai Kota Langit secara keseluruhan. Keluarga Chu, Tuan Ayah, sekte-sekte besar akan tiba di Kota Langit dalam waktu 8 jam. Ini akhirnya merupakan kesempatan bagi keluarga Chu. Seorang pria muda menyapa dengan sopan. Apakah kita dapat mempertahankan sekte dalam keluarga Chu kali ini tergantung pada adik perempuanmu. Kata kepala keluarga Chu dengan mata berbinar. Jika mereka berhasil, maka Kota Langit pada akhirnya akan menjadi milik keluarga Chu. Dipahami. Pemuda itu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Mendekati puncak salju terapung, langit mulai dipenuhi butiran salju. Suara-suara di belakang mereka perlahan menghilang juga. Tuan muda, para murid berkumpul di depan Lin Fan dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Bahtera pertempuran Sekte Fengtian tidak lagi membuntuti mereka dan menghilang di kejauhan. Selain itu, murid yang telah mengonsumsi bigra dibawa turun untuk beristirahat. Bagi mereka, semua yang terjadi terlalu mengerikan. Apakah kita menuju ke kota atau ke puncak itu? Lin Fan bertanya. Tuan muda, kita sedang menuju ke puncak. Begitu kita tiba, kita akan mendirikan markas dan menyerang singa salju. Oke, Lin Fan mengangguk. Saat bahtera raksasa melayang di Kota Langit, penduduk Kota Langit memandang mereka dengan rasa takut dan gembira di mata mereka. Kemunculan singa salju di puncak salju terapung merupakan bencana bagi Kota Langit. Akibat kemunculan singa salju, banyak binatang buas berkumpul di sekitar Kota Langit dan mengepungnya, menyebabkan kematian dan korban jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang sekte-sekte besar ini ada di sini, mereka pasti bisa menyelamatkan Kota Langit dari kesulitan ini. Ayah, sekte besar ada di sini. Seorang pria muda berkomentar di taman keluarga Kai. Dia melihat ke langit ketika bahtera raksasa memenuhi langit seolah-olah Kota Langit tertutup awan. Saudaraku, bagaimana kabar kapal-kapal itu terbang? Lolita kecil di samping pemuda itu mengangkat jarinya yang lembut ke arah bahtera di langit dan bertanya dengan suara lembut. Dia memiliki rambut hitam yang indah, dan mata yang lebar dan berkilau. Di wajahnya yang gemuk dan lembut itu menyembunyikan sedikit rasa malu, saat bibirnya yang penuh dan lebar memantulkan cahaya terang. Itu bukan kapal, itu burung. Pemuda itu membelai kepala adik perempuannya sambil tersenyum. Hanya saja, di dalam senyuman itu ada sedikit kegelisahan. Oh, Lolita mengedipkan matanya yang cerah dan bertanya-tanya dalam kepalanya bahwa burung tidak seperti ini. Kai Yi, aku khawatir keluarga Chu tidak akan hanya duduk diam. Kepala keluarga Kai menghela nafas. Bapak,
Saya yakin sekte-sekte besar ini tidak akan terlalu peduli dengan kejadian sekuler di kota kami. Kei menjawab dengan lembut. Namun nada suaranya tidak menunjukkan rasa percaya diri yang seharusnya. Semuanya tidak sesederhana itu. Mereka yang berasal dari sekte besar juga manusia. Mereka juga punya kebutuhannya sendiri. Kei tidak banyak bicara. Dia hanya menatap Lolita kecilnya. Segera, bahtera itu melewati kota langit dan tiba di puncak salju terapung. Kita sudah sampai. Siapkan kemah. Aku khawatir kita harus tinggal di sini selama beberapa hari. Penatuayu melihat sekilas ke sekeliling. Ada banyak sekali binatang buas. Tapi itu tidak masalah, karena ini tidak akan mempengaruhi jalannya keadaan. Turun dari bahtera, Lin Fan memandang ke langit. Semua sekte lainnya telah mengambil posisi masing-masing. Semua orang telah mengepung pintu masuk puncak. Dengan demikian, tidak ada binatang buas yang diizinkan melarikan diri. Elder, saya akan membawa junior brother kita untuk membersihkan binatang buas di sekitarnya, komentar Zhong Hentian. Ya, itu bagus. Hati-hati. Penatuayu mengangguk. Setelah mendengar apa yang disarankan Zhong Hentian, minat Lin Fan terguncang. Untuk apa dia meninggalkan sekte itu? Jelas untuk naik level. Mungkin dia belum bisa bermain solo dengan bos puncak ini sendirian, tapi bawahan kecil pasti tidak akan menimbulkan masalah baginya. Jangan terburu-buru, murid muda. Biarkan yang mulia menemani kalian, kata Lin Fan. Adik laki-laki, sebaiknya kamu tetap di sini bersamaku. Tugas-tugas kasar seperti itu bisa diserahkan kepada mereka. Penatuayu tidak ingin Lin Fan menghilang di depannya. Karena itu, dia waspada sepanjang perjalanan. Tidak masalah, aku juga perlu pelatihan. Dengan adanya murid-murid junior ini, tidak akan terjadi apa-apa. Bagaimana mungkin Lin Fan tetap di belakang? Membiarkan kesempatan sebesar ini berlalu begitu saja akan sangat disesalkan. Melihat wajah tegas Lin Fan, Penatuayu tidak bisa berbuat banyak. Hentian, pastikan keselamatan Master Junior. Ya, Penatua. Zhong Hentian mengangguk. Awalnya, tidak satu pun dari mereka yang terlalu memikirkan Lin Fan. Tetapi setelah apa yang terjadi di Bahtera dan mendengar tangisan tragis dari Sekte Fengtian, Zhong Hentian memiliki kesan yang sangat baik terhadap Lin Fan. Kalian juga ikut. Untuk tindakan pencegahan keamanan, Penatuayu mengirimkan 15 dari 20 murid. Jika bukan demi mendirikan markas, dia pasti sudah mengirimkan semuanya. Meskipun dia ingin pergi juga, dia tidak bisa. Bagaimanapun, para pemimpin ekspedisi dari berbagai sekte akan berkumpul untuk mendiskusikan strategi serangan mereka. Lin Fan kemudian mengikuti murid junior ke kejauhan. Murid junior, ada sesuatu yang ingin aku diskusikan dengan kalian. Lin Fan tiba-tiba bertanya. Tuan muda, beritahu kami jika Anda memerlukan sesuatu. Apa yang perlu didiskusikan? Zhong Hentian tersenyum. Lin Fan sudah memikirkan hal ini. Mungkin ini memang peluang besar. Bagaimanapun, semua murid junior ini jauh dari kata biasa. Membunuh binatang buas ini seharusnya sangat mudah bagi mereka. Saya perlu mengolah jenis pil tertentu yang membutuhkan darah esensi dari binatang-binatang ini. Oleh karena itu, saya harap kalian bisa menaklukkan binatang-binatang itu, dan membawa mereka kembali agar saya dapat melakukan pembunuhan. Ya, mengerti. Zhong Hentian mengangguk. Dia tidak tahu mengapa Master Junior Lin harus melakukan pembunuhan itu, tapi dia mengira dia pasti punya alasannya sendiri. 16 dari mereka maju. Saat itu, serangkaian geraman dan raungan terdengar. Di masa lalu, jika dia bertemu binatang buas, Lin Fan akan lari tanpa ragu-ragu. Tapi segalanya berbeda sekarang. Basis budidayanya telah meningkat secara besar-besaran, dan terlebih lagi, dia dikelilingi oleh 15 pengawal. Tidak peduli seberapa galaknya kamu, binatang buas, kalian sudah selesai di sini. Saat itu, seekor binatang buas muncul di depan mereka. Peri Celestial tingkat 1. Sial, ini tidak terlalu buruk. Lin Fan melompat kegirangan. Ayo, murid muda. Dalam sekejap, Zhong Hentian dan para murid melompat maju dan menyerang. Harimau merah bergaris 3 itu hanya berjalan mengitari puncak tanpa tujuan. Tapi melihat 15 individu agresif yang memancarkan aura menakutkan saat berlari ke arahnya, dia berbalik dan berlari dengan merinding. Namun sayang,
Nasibnya sudah lama ditentukan karena dia tidak punya tempat untuk melarikan diri. Menekan 3 macan merah bergaris dengan satu tangan, Zhong Hentian memukul dengan pukulan surgawi di tangan lainnya. Darah segar muncrat dari harimau, dan ia langsung kehilangan keinginan bertarungnya. Ini, Tuan Muda, Zhong Hentian melemparkan harimau itu dengan satu tangan. Mata Lin Fan berbinar dan dia dipenuhi dengan kegembiraan. Bagus, binatang buas. Rasakanlah jarimu yang benar-benar mematikan. Lin Fan berteriak dan mengaktifkan jari deflowering miliknya. Ujung jarinya bersinar terang saat energi sejatinya menembus tengkorak harimau seperti anak panah. Ding, selamat atas pembunuhan binatang peri surgawi tingkat 1 harimau merah bergaris 3. Ding, poin pengalaman plus 10 juta. Ding, selamat karena telah mendapatkan 3 cakar macan merah bergaris. 3 cakar harimau merah bergaris, bahan untuk membuat senjata. Ding, selamat karena telah mendapatkan 3 pil dalam harimau merah bergaris. 3 pil dalam harimau merah bergaris, tipe Yin. Obat yang bagus. Lin Fan sangat gembira saat dia melemparkan pil itu dengan gembira ke dalam ranselnya dan menunggu murid junior memberinya lebih banyak binatang buas. Ya ampun, mendapatkan poin pengalaman seperti ini sungguh menyenangkan. Dengan basis budidayanya sendiri, dia pasti tidak akan mampu mengalahkan binatang buas ini sendirian. Tapi sekarang dia punya banyak tenaga kerja gratis, apa yang mustahil. Poin pengalaman ini terlalu mudah dan cepat. Itu hanya 1 kali di mana dia menggunakan akalnya sendiri untuk membunuh 2 badak pembakaran level 2 peri surgawi itu. Murid junior, lanjutkan. Terus datang. Lin Fan berteriak. Mereka perlu membuang lebih banyak binatang demi kesenangannya. Bab 145, naik level. Naik tingkat. Lin Fan berdoa dengan sungguh-sungguh. Yang dia butuhkan hanyalah beberapa binatang peri surgawi lagi, dan dia sudah selesai. Setelah 100 juta poin pengalamannya terisi, dia akan dapat memasuki tingkat menengah tahap pasca surgawi, dan segera menerima peningkatan kekuatan bertarung. Bahkan, dia bisa mencoba mencapai tingkat peri surgawi. Tuan Muda, ini dia. Saat itu, bangkai raksasa terbang ke arah Lin Fan. Bahkan hanya dengan melihat ukurannya saja sudah mengejutkannya. Tangkap jariku. Lin Fan berteriak dan menusuk tengkorak binatang itu. Ding, selamat atas pembunuhan binatang tingkat atas pasca surgawi, macan salju. Ding, poin pengalaman plus 100.000. Ding, deflowering finger, telah naik level. Tunggu sebentar, ada yang tidak beres. Bagaimana mungkin binatang tingkat tinggi seperti itu hanya memberikan sedikit poin pengalaman? Itu omong kosong, benar-benar omong kosong. Tapi, Lin Fan perlahan-lahan mengerti. Meskipun basis budidayanya berada pada tingkat awal pasca surgawi, kekuatan bertarungnya sebanding dengan peri surgawi. Oleh karena itu, di tangannya, monster tingkat atas pasca surgawi ini tidak akan menjadi ancaman apapun. Oleh karena itu hanya memberikan sedikit poin pengalaman dalam sistem. Setelah menyadari hal ini, Lin Fan tidak lagi ingin membunuh semua makhluk kecil ini. Dia berteriak, murid junior, carilah makhluk peri surgawi. Makhluk pasca surgawi ini tidak banyak berguna. Zhong Hentian, yang memimpin pencarian, bergidik tak berdaya. Bagaimana bisa ada begitu banyak binatang peri surgawi yang tersedia? Pertama-tama, puncak salju terapung bahkan bukanlah tempat terlarang. Oleh karena itu, biasanya tidak ada terlalu banyak binatang di dalamnya. Kehadiran binatang buas ini sekarang karena mereka tertarik ke sini oleh kemunculan singa salju. Jika bukan karena itu, mungkin tidak akan ada satupun makhluk peri surgawi yang hadir. Baiklah, Tuan Muda, kami akan mencoba mencarinya, jawab Zhong Hentian. Lin Fan langsung merasa lebih baik. Yang dia butuhkan hanyalah 30 juta poin pengalaman lagi untuk naik level. Pada saat yang sama, Lin Fan memahami suatu hal. Untuk naik level, dia membutuhkan sekelompok rekan tim yang sangat terampil untuk memberinya bantuan. Jika dia hanya bergantung pada dirinya sendiri, itu akan memakan waktu lama. Mengaum. Saat itu, suara gemuruh terdengar. Lin Fan melompat kegirangan. Raungan yang begitu bersemangat. Ini pastilah binatang berlevel tinggi. Saudara-saudara senior, tolong berikan bantuanmu. Ada monster peri surgawi tingkat atas di sini. Aku tidak bisa menghadapinya sendirian.
Panggilan kesusahan datang dari kejauhan. Lin Fan diliputi kegembiraan. Binatang tingkat atas peri surgawi. Dia akan kaya dengan poin pengalaman jika dia bisa melakukan serangan mematikan. Tiba-tiba, segerombolan pohon di depan mereka tumbang ke tanah dalam sekejap, dan aura yang kuat bisa dirasakan. Lin Fan bergegas ke depan, mengamati situasi dari kejauhan. Binatang itu tampak seperti naga barat. Tingginya sekitar 10 kaki, setinggi gunung kecil. Zhong Hentian dan murid-murid lainnya telah mengumpulkannya dan memukulnya dengan kejam dari semua sisi. Bersiaplah, murid junior. Beri dia pukulan keras. Aku akan segera masuk. Mata Lin Fan melebar saat dia melambai dengan penuh semangat. Dia harus membunuh makhluk ini. Apakah yang mulia bisa naik level atau tidak tergantung pada ini. Binatang itu dipenuhi darah dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan ia kembali mengeluarkan raungan murka. Bertekad untuk melawan Zhong Hentian dan yang lainnya sampai mati. Di antara 15 dari mereka, Zhong Hentian memiliki basis budidaya tertinggi, dan dia dengan kuat menekan binatang itu. Ketika dia mendengar auman murka binatang itu, dia juga membalasnya dengan marah. Mengangkat telapak tangannya, dia melompat ke udara. Telapak tangannya dipenuhi energi sejati, dan cahaya keemasan menyelimutinya. Jatuh dari langit dengan kekuatan yang tak terhentikan, dia menyerang binatang itu. Saat itu, udara dipenuhi dengan suara retakan tulang, saat binatang itu terjatuh, segera berlutut di lantai. Nafasnya berangsur-angsur melemah, saat ia terbaring di sana dengan napas berat, dengan bekas telapak tangan yang dalam di tubuhnya. Tuan muda, ini dia. Zhong Hentian berteriak. Saya di sini. Lin Fan melompat dengan penuh semangat ke arah binatang itu, menusukkan jarinya ke tengkoraknya. Kekuatan destruktif memenuhi tengkorak binatang itu, mengamuk di dalamnya. Ledakan. Binatang itu terjatuh ke tanah dengan mata merah terbuka lebar. Keluhannya adalah dia telah melakukan perjalanan ribuan mil dari tanah terlarang di sini, tapi dia mati sebelum melihat singa salju. Ketidakadilan seperti itu. Membunuhnya. Lin Fan sangat gembira. Dia akhirnya membunuhnya. Ding. Selamat telah mengalahkan monster peri surgawi tingkat atas. Naga terbang valet bertanduk darah. Ding, poin pengalaman plus 30 juta. Ding, selamat karena telah berhasil menembus kemacetan. Ding, basis budidaya sekarang berada pada tingkat menengah pasca surgawi, 0/200 juta. Ding, selamat karena telah membuka fungsi fusi. Ding, selamat karena telah mendapatkan tanduk naga darah. Ding, selamat karena telah mendapatkan 1 tetes darah esensi naga terbang ungu bertanduk darah. Darah esensi naga terbang valet bertanduk darah, setelah dikonsumsi, seseorang berubah menjadi semi-naga. Lin Fan merasakan kekuatan yang kuat melonjak ke seluruh tubuhnya. Itu lebih kuat dari apapun yang pernah dia rasakan sebelumnya. Tapi apa yang Lin Fan tidak mengerti adalah mengapa poin pengalaman yang dibutuhkan tidak turun. Di masa lalu, hal ini merupakan hambatan. Selama dia mengatasinya, poin pengalaman yang dibutuhkan sebenarnya akan berkurang. Tidak hanya tidak berkurang, tetapi juga melonjak 2 kali lipat. Lin Fan benar-benar terdiam. Tapi, fungsi fusi yang terbuka itu membuatnya cukup penasaran. Dia bertanya-tanya bagaimana cara kerjanya. Tapi, ini bukan waktunya untuk itu. Bagaimanapun, murid-murid juniornya sedang menunggunya. Bagaimana, Tuan Muda? Zhong Hentian bertanya. Mereka tidak mengira akan bertemu dengan binatang peri tingkat atas. Sepertinya dengan kehadiran singa salju, banyak binatang yang ikut serta dalam perjalanan. Ini semua berkat kalian para murid junior. Begitu kita kembali, aku pasti akan menghadiahi kalian dengan sesuatu yang bagus. Lin Fan tertawa. Zhong Hentian dan murid lainnya juga ikut tertawa. Mengenai terobosan Lin Fan dalam basis kultivasi, tidak satupun dari mereka merasakan apapun, karena sistem menyembunyikan auranya sepenuhnya. Kecuali dia sendiri yang menunjukkannya, tidak ada yang bisa mendeteksinya sendiri. Mereka terus membunuh binatang buas, tapi sejak saat itu mereka semua adalah binatang berlevel rendah. Lin Fan tidak terlalu memperhatikan mereka, dan mereka terus membersihkan area tersebut. Tuan Muda, ini sudah larut. Kita harus kembali. Saya kira Penatua Yu sudah berkomunikasi dengan sekte lain. Saya ingin tahu bagaimana kita akan menghadapi singa salju besok. Zhong Hentian mengeluarkan sedikit kekhawatiran dalam suaranya.
Bagaimanapun, singa salju adalah makhluk surgawi yang lebih rendah. Makhluk perisurgawi ini bahkan tidak sebanding dengannya. Bahkan jika anak-anaknya memiliki basis budidaya yang lebih rendah, mereka juga tidak akan menjadi sasaran empuk. Kita tidak boleh terburu-buru. Bahkan jika waktunya tiba, kita akan membiarkan sekte lain mengambil alih garis depan. Ingatlah untuk tidak pamer, Lin Fan memperingatkan. Bagaimana kita bisa melakukan itu, Master Muda Lin? Ekspedisi kali ini, selain untuk menghadapi singa salju, juga untuk memamerkan kehebatan sekte kita. Bagaimana kita bisa membiarkan sekte lain mengambil perhatian? Jawab Zhong Hentian. Lin Fan memandang Zhong Hentian dan memutar matanya. Dasar sialan. Merupakan keajaiban Anda bisa hidup sampai hari ini dengan sikap seperti itu. Dengarkan saja instruksiku besok, kata Lin Fan. Meskipun Zhong Hentian tidak sepenuhnya setuju, dia menganggukkan kepalanya. Bab 146, Kesuksesan Fusi. Ketika mereka kembali ke perkemahan mereka, Penatua Yu tidak ada. Dia masih sibuk berdiskusi dengan sekte lain. Serangan frontal jelas tidak bisa dihindari. Hanya saja dengan kekuatan singa salju, jika mereka bergegas maju, mungkin akan ada korban yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, tidak ada yang yakin dengan situasi sebenarnya. Jika singa salju memiliki binatang lain sebagai cadangan, maka segalanya akan menjadi sulit. Tuan muda, kakak senior, apakah binatang buas di sekitarnya sudah dibersihkan? Beberapa murid yang tetap tinggal bertanya. Ya, semuanya beres. Tak disangka kita bahkan bertemu dengan binatang peri tingkat atas di area ini. Aku penasaran ada berapa banyak binatang berlevel lebih tinggi di sana. Jawab Zhong Hentian cemas. Satu binatang peri surgawi tingkat atas masih bisa dikendalikan. Namun jika jumlahnya mencapai puluhan, atau lebih parah lagi, ratusan, maka itu tentu menjadi persoalan. Peri celestial tingkat atas. Puncak salju terapung hanyalah puncak rata-rata. Mengapa kedatangan singa salju untuk melahirkan menarik begitu banyak binatang berlevel tinggi? Seorang murid bertanya. Dia juga mulai khawatir. Bagaimanapun, dengan basis budidaya yang sama, binatang memiliki keunggulan dibandingkan manusia. Pikiran Lin Fan benar-benar sibuk dengan fungsi fusi. Bagi Lin Fan, ini pasti akan menjadi fungsi yang sangat kuat. Bagaimanapun juga, setiap fungsi yang dihasilkan oleh sistem sejauh ini sangatlah kuat. Permisi, Lin Fan memasuki tenda dan mulai meneliti fungsi fusi ini. Memasuki kesadarannya dengan penuh semangat, Lin Fan mengaktifkan fungsi fusi. Seketika, dua baskom muncul di benaknya. Dari keduanya, masing-masing keluar benang emas, mengarah ke baskom emas ketiga di atasnya, membentuk segitiga. Lin Fan mengambil beberapa ramuan obat dan melemparkannya ke dalamnya. Gagal. Dia kemudian mencoba dengan beberapa pil. Gagal lagi. Senjata. Gagal. Baju zirah. Gagal. Semuanya gagal. Satu-satunya yang tersisa hanyalah seni bela diri. Berteori dalam pikirannya, Lin Fan melemparkan dua seni bela diri. Saat itu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Dari dua baskom, cahaya keemasan memenuhi benang dan perlahan-lahan mencapai puncaknya di dalam baskom ketiga. Ding! Gabungkan, memutar langit dan bumi, dan harimau hitam mencuri hati. Mengonfirmasi. Konfirmasikan A*S saya. Tanpa memastikan situasinya, bagaimana dia bisa menggabungkan dua keterampilan dewa? Jelas sekali, dia akan memulai dengan yang jarang dia gunakan. Dia mengambil dua seni bela diri dan melemparkan dua seni bela diri baru. Tinju kerajaan tak tergoyahkan, dan pedang pengejar angin kelas menengah ringan. Lin Fan tidak hanya jarang menggunakannya, dia bahkan hampir tidak menyentuhnya. Oleh karena itu, bahkan jika keduanya berubah menjadi omong kosong, dia tidak akan patah hati sedikitpun. Ding! Konfirmasi. Sekering. Lin Fan memilih tanpa ragu-ragu. Baginya, ini hanyalah sampah yang tidak berharga. Saat itu, sebuah pedang melewati udara dan menutupi mata Lin Fan. Dia tidak bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ding! Selamat. Keberhasilan fusi. Silakan beri nama seni bela diri baru Anda. Lin Fan benci menamai sesuatu. Baiklah, karena dia harus melakukannya, dia akan melakukan apa saja. Raja Pedang. Nama yang luar biasa. Nama ini memancarkan dominasi dan sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh banyak orang.
Sama seperti dia. Ding, selamat atas keberhasilan penamaan. Seni bela diri mampu naik level tanpa batas. Tingkat saat ini, 1. Lin Fan bisa merasakan kekuatan yang terpancar dari seni bela diri baru ini. Itu jelas jauh lebih kuat dari 2 seni bela diri yang dia gabungkan. Faktanya, perbedaan tingkat kekuatan bisa digambarkan sebagai langit dan bumi. Namun meski fusinya berhasil, Lin Fan tetap tidak mau mengambil risiko dengan skill yang dimilikinya. Hanya setelah dia menentukan tingkat keberhasilannya dengan beberapa upaya lagi barulah dia mempertimbangkan untuk menggunakan keterampilan yang lebih baik. Ketika Lin Fan keluar dari tenda, langit sudah berwarna abu-abu. Tinggalkan barang-barang itu, dan kamu boleh pergi. Seorang murid sekte dalam berkata kepada seseorang yang sepertinya berasal dari kota langit. Masih ada kambing panggang. Lin Fan melihat ke depan. Di meja panjang, ada beberapa bebek panggang dan anggur. Perutnya keroncongan. Tuan muda, kamu keluar. Makan malam sudah siap. Seorang murid yang berdiri di dekat meja sudah mengeluarkan air liur saat melihat pesta lezat itu. Setelah melihat penampilan Junior Master, tentu saja, tugas pertamanya adalah menyambutnya menuju makanan. Meskipun mereka tidak mengetahui basis kultivasi Junior Master Lin yang sebenarnya. Fakta bahwa dia bisa melakukan aksi seperti itu pada Sekte Fengtian sudah cukup bagi mereka untuk menghormatinya. Lebih jauh lagi, bagaimana mungkin mereka tidak memahami tindakan Penatua Yu, nyawa Lin Fan adalah hal terpenting dalam ekspedisi ini. Kepada anggota sekte terhormat yang hadir, ini adalah adik perempuanku. Maukah kalian melihat apakah dia cocok untuk bergabung dengan sekte tersebut? Saat itu seorang pemuda memegang tangan seorang gadis kecil dan menatap Zhong Hentian dengan sopan. Pemuda ini tak lain adalah putra sulung keluarga Kai Yi. Tujuannya di sini, selain mengirim makanan, adalah berharap adiknya bisa masuk sekte tersebut. Kai Yi tahu pasti bahwa potensinya terlalu rendah untuk diterima oleh sekte. Oleh karena itu, dia hanya bisa berharap adiknya punya kesempatan. Dalam sudut pandang Kai Yi, keluarga Chu pasti berusaha mendekatkan diri dengan sekte lain juga. Jika mereka mencapai kesepakatan, keadaan akan berdampak buruk bagi keluarga Kai. Zhong Hentian menatap mereka berdua dan langsung berkata santai, potensi rendah. Sebagai talenta sekte dalam, Zhong Hentian tentu saja memiliki harga diri. Biasanya dia tidak terlalu memperhatikan manusia biasa seperti mereka. Bagaimanapun, Zhong Hentian telah bertemu dengan banyak keluarga yang seringkali ingin menjalin hubungan dengan sekte. Jika sesekali salah satu dari mereka memiliki potensi yang sangat besar, tentu saja mereka dapat dianggap dibawa ke dalam sekte tersebut. Tapi melirik keduanya, Zhong Hentian segera tahu bahwa mereka tidak memiliki apa yang diperlukan. Tuan muda, melihat Lin Fan melangkah maju, Zhong Hentian menyapa dengan sopan. Lin Fan mengangguk mengakui. Melihat Lolita muda yang baru berusia sekitar 5 tahun, Lin Fan tersenyum, gadis kecil, siapa namamu? Melihat Lolita muda ini, Lin Fan teringat akan beberapa peristiwa dan orang-orang dari kehidupan masa lalunya. Di saat yang sama, dia memiliki semacam pemahaman terhadap Lolita muda ini. Kulit putih lembut dengan mata besar, riasannya minim dengan pakaian bagus. Bibir cherry peach-nya kecil dan penuh, dan dia tampak seperti seseorang yang patuh dan pandai menyenangkan orang lain. Kakak, namaku Kai Ziqiao. Kai Lolita muda menggenggam erat tangan kakaknya. Meski dia sedikit takut, suaranya tetap jernih dan bersemangat. Lin Fan berjongkok dan mengusap kepalanya, ini benih yang bagus. Zhong Hentian dipenuhi dengan rasa was-was, tetapi karena guru muda berkata demikian, dia tidak dapat menyangkal kata-katanya. Kai Yi melakukan lompatan kegembiraan di dalam hatinya. Pada awalnya, dia mengira tidak akan ada peluang lagi. Tapi untuk berpikir bahwa ini akan terjadi. Sepertinya ada harapan bagi adik perempuannya untuk masuk sekte tersebut. Apakah kamu bersedia pergi ke tempat lain? Tapi, kamu tidak akan bisa bertemu keluargamu untuk waktu yang lama. Bolehkah? Lin Fan bertanya. Di mata Lin Fan, jika dia mampu memikat Lolita muda kembali ke sekte, itu akan menjadi tempat yang lebih hidup. Setidaknya, dia tidak perlu lagi hanya menatap pria seperti Zhang Ergou setiap hari. Kai Yi sangat gembira saat dia mencengkeram lengan adiknya dengan erat. Melihatnya sebagai antisipasi, dia hampir tidak bisa menahan diri untuk berteriak, setuju. Setuju.
Kai Lolita muda memandang Lin Fan, lalu ke kakaknya. Dengan matanya yang berbinar-binar, dia meringkuk dan menggelengkan kepalanya. Aku akan berada dimanapun ayah dan ibu berada, di mana kakak berada. Tuan, saya, adik perempuan saya masih muda. Biar saya jelaskan. Kai Yi menyela dengan cemas. Dari samping, Zhong Hentian mendengus dingin. Keberanian orang-orang ini. Penatua Yu telah kembali. Penatua Yu, yang meninggalkan lokasi untuk mendiskusikan strategi dengan sekte lain, telah kembali. Melihat ekspresi serius di wajahnya, Lin Fan menyadari bahwa sesuatu pasti telah terjadi. Untuk apa kalian di sini? Penatua Yu bertanya dengan tegas. Putra sulung keluarga Kai Kota Langit, Kai Yi, memberi salam kepada Tuan yang terhormat. Daripada menjaga 4 pintu masuk Sky City, apa yang kamu lakukan di sini? Pergi. Jawab Tetua Yu tanpa ampun. Rupanya, dia sedang marah pada sesuatu. Ya, melihat sikap keras Tetua Yu, Kai Yi dan Lolita muda sama-sama ketakutan. Kalian silakan saja. Setelah semuanya beres, aku akan mengunjungi kalian. Lin Fan tersenyum lembut. Masalah di depan sangatlah penting. Apakah dia bisa memikat Lolita muda itu atau tidak, dia harus menyerahkannya pada takdir. Sekali lagi, Kai Yi, yang telah kehilangan semua harapan, kembali bersinar. Dia berterima kasih kepada Lin Fan dengan sungguh-sungguh dan lari bersama adik perempuannya. Penatua Yu, apakah terjadi sesuatu? Lin Fan bertanya. Para ibu asteris bajingan ini, Tetua Yu mengertakkan gigi karena marah. Bab 147, Informasi yang salah. Setelah mendengar cerita Penatua Yu, setiap ekspresi mereka berubah. Cukup. Terlalu banyak. Wajah Zhong Hentian serius saat dia mengertakkan gigi. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Lin Fan tidak dapat sepenuhnya memahami situasinya. Meski berada di garda depan untuk pertarungan besok, namun mereka dibantu oleh 2 sekte lainnya. Meskipun itu memang merugikan, tentu saja tidak perlu sampai marah-marah, bukan? Garis depan besok akan dipelopori oleh Sekte Kemuliaan, Sekte Xuanyang, dan Sekte Tai. Kedua sekte ini adalah yang terlemah di antara semua sekte yang ada. Oleh karena itu, bukan saja kita tidak mendapatkan keuntungan apapun melawan binatang buas, ketiga sekte tersebut bahkan mungkin akan menghadapi bencana, ancaman akan dimusnahkan. Melihat wajah bingung Lin Fan, Penatua Yu menjelaskan situasinya. Lin Fan akhirnya mengerti. Jika mereka membagi 6 sekte yang ada, Sekte Kemuliaan pasti akan berada dalam posisi sulit besok. Tetua Yu, seperti apa basis budidaya singa salju? Lin Fan bertanya. Surgawi tingkat atas yang lebih rendah. Sekarang setelah ia melahirkan, kekuatannya telah melemah sekitar setengahnya. Tapi ia tetap saja mematikan. Lin Fan tercengang. Sialan, tingkat atas surgawi yang lebih rendah. Bahkan setengahnya akan menghancurkannya seluruhnya. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh manusia biasa. Sepertinya segala sesuatunya tidak akan berjalan mudah besok. Mungkinkah Sekte Fengtian mempunyai dendam mati terhadap Sekte Kemuliaan? Kembali ke ekspedisi tempat terlarang, mereka telah dengan kejam membinasakan salah satu jenius Sekte Kemuliaan. Dan lagi, untuk ekspedisi pembantaian binatang ini, mereka pasti punya andil dalam situasi ini. Tetua Yu, apakah Sekte Fengtian mempunyai semacam dendam terhadap Sekte Kemuliaan kita? Mengapa semuanya tampak disengaja? Lin Fan bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagus. Sekalipun mereka dirugikan, pasti ada alasan di baliknya. Dalam ekspedisi tanah terlarang sebelumnya, beberapa murid kita telah membunuh beberapa orang jenius mereka, itu saja. Tak disangka mereka akan tiba-tiba menghasilkan seorang jenius tiada taraf. Hanya karena itu, mereka menjadi sangat kurang ajar. Penatua Yu berkata dengan ketidakpuasan, mencoba menutupi ketidakberdayaan dalam nada bicaranya. Dia tidak menyangka karma akan datang secepat ini. Di masa lalu, Sekte Kemuliaan selalu selangkah lebih maju dari sekte lainnya. Tidak disangka Sekte Fengtian akhirnya akan melampaui mereka di generasi ini. Bahkan ketika 2 jenius dari Sekte Kemuliaan bergabung, mereka dikalahkan oleh kejeniusan mereka yang tiada taraf, menyebabkan hilangnya salah satu dari mereka secara permanen. Memang benar, ini adalah karma. Pada titik ini,
Lin Fan hanya memiliki satu pemikiran di kepalanya. Di dunia ini, kamu akan selalu membayar iuranmu suatu hari nanti. Sepertinya Sekte Fengtian ingin melawan Sekte Kemuliaan hingga akhir yang pahit dengan terlebih dahulu melakukan pembalasan yang telah lama ditunggu-tunggu. Tapi sepertinya Penatua Yu adalah pria yang cukup murah hati. Setelah perubahan yang terjadi di Sekte Fengtian, hanya dia sendiri yang tahu rasa sakit di dalam hatinya. Dalam hal kekuatan bertarung, Sekte Fengtian sebenarnya mirip dengan Sekte Kemuliaan. Sementara itu, yang kurang dari mereka adalah perawatan generasi penerus. Tapi sekarang mereka akhirnya menghasilkan orang berdosa yang tiada taranya, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Bagi Lin Fan, tidak ada keadilan atau kejahatan yang pasti di dunia ini. Itu semua tergantung pada didikan seseorang dan lingkungannya. Sekarang dia adalah anggota Sekte Kemuliaan, tentu saja kehendak Sekte Kemuliaan adalah keadilan. Setiap musuh sekte ini adalah musuhnya. Oleh karena itu, Lin Fan tidak menganggap ada orang yang benar atau salah. Itu hanya masalah perspektif. Berhati-hatilah besok. Jangan biarkan saudaramu terluka. Penatua Yu memperingatkan dengan sungguh-sungguh. Suasana hatinya suram, dan dia tidak lagi berselera makan. Jadi, dia kembali ke tendanya tadi. Zhong Hentian dan murid lainnya saling melirik, tidak tahu harus berkata apa. Mereka sudah tahu bagaimana posisi sekte-sekte itu. Sekte Suanyang dan Sekte Tai ditempatkan di dekat Sekte Kemuliaan di utara Sungai Surga, sehingga dikelompokkan bersama, 3 sekte lainnya diposisikan di selatan bersama-sama. Tapi tetap saja, kekuatan Sekte Suanyang dan Sekte Tai masih meresahkan. Baiklah, tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Apa yang harus dilakukan harus dilakukan. Dia memutuskan untuk memikirkannya setelah mengisi perutnya dan melambaikan tangannya. Melihat murid-murid yang tertindas ini, dia tersenyum. Di Sekte Fengtian, semua murid yang telah mengonsumsi Bigra benar-benar terbuang sia-sia. Mereka telah menghancurkan dek kapal perang mereka dengan kecupan dan kecupan. Sekarang, mereka semua berbaring di dalam tenda mereka dalam istirahat yang nyenyak. Namun tidak mengherankan, di wajah lelah mereka ada sedikit kepuasan. Dalam kasus Lin Ao yang jenius, syukurlah dia menemukannya lebih awal dan dengan demikian dapat menghindari bencana tersebut. Namun demikian, bahkan jumlah kecil yang dia hirup sudah cukup untuk mengirimkan gelombang energi ke tubuhnya, apalagi adik-adiknya yang menyerap semuanya. Bagi Sekte Fengtian, mengalahkan singa salju bukanlah kunci dari ekspedisi ini, itu dengan kejam menghancurkan Sekte Kemuliaan. Putra tertua keluarga Chu di Kota Langit, Chu Chen, meminta bertemu dengan Yang Mulia. Saat Lin Ao tenggelam dalam pikirannya, sebuah suara lembut terdengar. Lin Ao mengerutkan kening. Sekte Fengtian hampir tidak memiliki hubungan apapun dengan keluarga Chu di Kota Langit sama sekali. Bagaimanapun, karena mereka datang atas kemauan mereka sendiri, tidak ada salahnya mendengarkan apa yang mereka katakan. Memasuki, Lin Ao berkata dengan dingin. Penuh dengan kegembiraan, Chu Chen menatap adik perempuannya, Chu Sue dan mengangguk. Senyum terbentuk di pipi tegas wajah Chu Sue yang memikat. Melihat tenda dengan antisipasi, mereka berdua masuk. Hari berikutnya, puncak salju mengambang, pintu masuk sarang singa salju. Keenam sekte berkumpul. Lin Fan terus-menerus bisa merasakan tatapan puluhan orang padanya. Aura yang dikirimkan kepadanya oleh tatapan ini membuat seluruh punggungnya merinding. Namun setiap kali dia berbalik untuk mencoba mencari sumber tatapan itu menghilang begitu saja. Perasaan dimata-matai oleh seseorang, sepertinya mereka bermaksud merampas keperawanannya. Berbahaya, sangat berbahaya. Baiklah, jadi singa salju seharusnya tinggal di dalam. Garis depan akan dipimpin oleh Sekte Kemuliaan, Sekte Suanyang, dan Sekte Tai, sementara kita bertiga yang tersisa akan mencari kesempatan untuk menyelinap ke dalam sarang dan mencari anak-anaknya. Mengenai bagaimana kami akan mendistribusikan jarahannya, kami akan mendiskusikannya setelah ekspedisi. Tetua yang bertanggung jawab atas ekspedisi Sekte Fengtian memerintahkan dengan tenang sambil fokus pada pintu masuk sarang. Saat itu, beberapa bahtera raksasa terbang ke arah mereka di langit. Anggota dari 6 sekte memandang seolah-olah mereka bukanlah sesuatu yang abnormal. Ada apa dengan kapal perang ini? Lin Fan bertanya dengan bingung.
Ini adalah pertempuran sekte lain. Tapi jangan khawatir, mereka hanya membawa murid mereka ke sini untuk mengamati dan tidak akan mengambil bagian dalam perburuan. Penatua Yu menjawab dari belakang dengan tenang. Tampaknya, kejadian seperti ini bukan kali pertama terjadi. Untuk serangan perburuan ini, tak satu pun dari 6 tetua yang hadir akan berpartisipasi. Yang kamu miliki hanyalah kemampuanmu sendiri. Hidup atau mati, semuanya tergantung pada dirimu sendiri. Tetua Fengtian Sekte bersuara keras. Tujuan utama dari serangan perburuan ini adalah untuk melatih murid-murid ini. Saat itu, Tetua Sekte Fengtian tampak mengumpulkan energi di sekelilingnya saat janggut dan rambutnya mengamuk di udara. Dia mengeluarkan teriakan yang keluar sebagai ledakan energi menuju sarang binatang itu. Lin Fan terkejut, ketika raungan ganas kembali dari dalam, seolah-olah sarang itu menyembunyikan semacam makhluk mengerikan. Mentah. Sementara auman pertama sangat ganas, auman kedua lebih dahsyat dan menggemparkan bumi, karena puncak salju tampak berguncang karena kekuatan auman tersebut. Dari dalam sarang yang gelap, sepasang mata merah raksasa muncul. Mata itu dipenuhi amarah yang luar biasa. Ketika Lin Fan melihat lebih dekat, dia tercengang. Ini, bukannya ini terlalu raksasa. Lin Fan mengangkat kepalanya untuk menatap binatang di depannya. Berbentuk seperti singa dengan kulit seputih salju, sepasang tanduk raksasa menonjol dari dahinya, dan dikelilingi oleh aura dominasi yang mengintimidasi. Melihat sistemnya, wajah Lin Fan menjadi pucat pasi. Informasi yang mereka punya, salah. Bab 148, cepat dan main mati. Tingkat atas surgawi yang lebih rendah. Kondisi sempurna. Sial, siapa yang bilang kalau dia dalam kondisi lemah? Sialan neraka. Lin Fan benar-benar tercengang. Ketika kemunculan singa salju dengan aura ganas menyebabkan suasana menebal, Lin Fan segera mengetahui ada sesuatu yang tidak beres. Dan memeriksa sistem, memang keraguannya terkonfirmasi. Bagaimana ini bisa terjadi? Para tetua berseru tak percaya. Mereka telah menyadari bahwa binatang itu berada dalam kondisi sempurna, tanpa ada tanda-tanda menjadi lebih lemah. Mengaum. Sekali lagi, singa salju mengaum dengan ganas. Itu mengguncang seluruh puncak, membuat binatang di dekatnya gemetar ketakutan dan merayap rendah di tanah. Bagaimana ini bisa terjadi? Beberapa hari yang lalu, kami memastikan bahwa kondisinya melemah setelah melahirkan. Dan sekarang, beberapa murid bergumam ketakutan, sementara yang lain berdiri diam tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan situasi ini. Jika singa salju menyerang, segalanya akan menjadi sangat mengerikan. Untuk binatang dengan tingkat surgawi yang lebih rendah, hanya manusia dengan basis budidaya penuh surgawi yang lebih rendah yang dapat menghadapinya. Tapi selain 6 tetua yang hadir, yang memiliki basis budidaya surgawi yang lebih rendah, semua murid sama saja dengan serangga bagi binatang itu. Bahtera di langit. Para murid yang datang untuk mengamati perburuan juga sama waspadanya. Faktanya, mereka bahkan memindahkan bahtera mereka lebih tinggi ke angkasa, kalau-kalau mereka terkena dampak yang tidak perlu. Tidak disangka binatang itu berada dalam kondisi puncaknya. 6 sekte berada dalam masalah. Seorang wanita tua dengan kulit seperti kulit pohon di salah satu bahtera berkomentar. Mengenai apa yang terjadi di bawah, dia tidak punya niat untuk membantu mereka. Tetua, ke-6 tetua yang hadir memiliki basis budidaya surgawi yang lebih rendah. Mereka seharusnya tidak memiliki masalah dalam berurusan dengan binatang itu, bukan? Seorang murid perempuan bertanya. Wanita tua itu menggelengkan kepalanya. Singa salju adalah keturunan binatang buas purba, singa salju yang memberontak dari surga. Ia jauh lebih ganas daripada binatang buas biasa lainnya. Bahkan bagi seseorang yang berada di puncak alam surgawi yang lebih rendah, mereka akan membutuhkan banyak hal pengorbanan untuk menghadapinya. Apa yang harus kita lakukan? Ini adalah pemikiran di benak setiap orang. Pada saat ini, bahkan Penatua Yu tercengang. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Jika binatang itu berada dalam keadaan lemah dengan kekuatan penuh kurang dari setengahnya, maka, hanya dengan kekuatan gabungan dari semua murid yang hadir, masih ada harapan untuk menjatuhkannya. Tapi segalanya berbeda sekarang. Dengan kekuatan penuh, bahkan jika ke-6 tetua berpartisipasi dalam pertarungan, kemenangan tidak dijamin. Semuanya,
Ada kesalahan dalam informasi yang kami terima. Bagaimana kalau kita berenam memegang singa salju dan membiarkan murid kita melarikan diri terlebih dahulu? Penatuayu berbisik dengan cemas. Huff, ikuti rencananya. Sekte Kemuliaan, Sekte Suanyang, dan Sekte Tei akan menyerang lebih dulu dan menahannya sementara kita bertiga akan memasuki sarang. Meskipun situasinya telah berubah, rencananya tetap tidak berubah. Tuntut Tetua Sekte Feng Tian. Ibumu sialan. Penatuayu berteriak dengan marah. Otak Tetua Sekte Feng Tian pasti telah dimakan oleh seekor keledai hingga dia bisa melontarkan omong kosong konyol seperti itu. Saat itu, singa salju mulai bergerak. Tubuh yang tampak sangat besar dengan tinggi sebesar gunung itu mengeluarkan aura mengintimidasi yang begitu mencekik sehingga beberapa murid merasa sulit bernapas. Aura yang mendominasi itu seperti pisau tajam, mencuri kata-kata dari mulut semua orang. Ini dia, murid dari 6 sekte mulai panik. Seperti telur pecah, Lin Fan juga kehilangan kata-kata. Babi bodoh mana yang mendapatkan informasi mengenai singa salju? Dia berpikir untuk mendapatkan hadiah mudah dari ekspedisi ini. Tidak kusangka situasinya telah berubah seperti itu. Tiba-tiba, tatapan merah singa salju beralih ke Sekte Kemuliaan. Mengangkat cakarnya yang tajam, ia menghantam tanah, menyebabkan bumi di sekitar mereka berguncang seperti longsoran salju. Semuanya, target monster itu adalah Sekte Kemuliaan. Ayo ambil kesempatan ini untuk berangkat. Tetua Sekte Feng Tian berteriak dengan gembira. Sepertinya surga berpihak pada Sekte Feng Tian agar mereka bisa seberuntung ini. Meskipun cuaca sangat dingin di puncak salju terapung, Penatuayu berkeringat deras, dan jantungnya berdebar kencang. Aku akan mengambil alih kendali nanti. Kalian mundur sambil melindungi Master Junior Lin. Penatuayu tahu bahwa segalanya akan menuju ke selatan, tetapi tidak peduli apa yang dia butuhkan untuk melindungi para murid. Terutama Lin Fan, yang secara khusus dipercayakan oleh Penatua Senior. Tidak, Tetua, satu untuk semua dan semua untuk satu. Wajah semua orang berubah. Penatuayu akan mengorbankan dirinya demi mereka. Meskipun Penatuayu juga berada di tingkat atas surgawi yang lebih rendah, dia jelas bukan tandingan binatang buas ini sendirian. Jangan bicara omong kosong. Lindungi Master Junior Lin dan pergi. Wajah Tetuayu berubah dingin dengan ekspresi penuh tekad di wajahnya. Dia bersiap untuk melawan binatang itu sampai mati. Selama ini, Lin Fan telah memikirkan sesuatu sambil dengan cermat menganalisis struktur tubuh singa salju melalui sistem. Dengan kilatan di matanya, dia berbisik diam-diam, dengarkan guru muda, semuanya berbaring dan berpura-pura mati. Ah, Tuan Muda, ini, semua orang bingung dan tidak tahu apa maksudnya dengan ini. Berhentilah membuang-buang waktu. Penatuayu, dengarkan aku. Berbaringlah dan berhenti bernapas. Untuk menyelamatkan nyawanya sendiri, Lin Fan berbaring tanpa ragu-ragu, berharap ini akan berhasil. Melihat Lin Fan berbaring, Penatuayu dan Zhong hentian ragu-ragu sejenak. Setelah itu, mereka semua mengikuti dan berpura-pura mati di tanah. Saat ini, langit sangat sunyi. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dilakukan oleh Sekte Kemuliaan. Mungkinkah mereka menyerah karena mengetahui bahwa hanya kematian yang menanti mereka? Di bahtera di langit, semua orang juga bingung. Tetua, apa yang sedang dilakukan oleh Sekte Kemuliaan? Seorang murid perempuan dari 9 surga Sekte bertanya. Tidak ada ide. Wanita tua itu menggelengkan kepalanya dengan samar. Apa yang dipikirkan Sekte Kemuliaan? 5 sekte lainnya berdiri di sana dengan bingung. Dan selama ini, jantung Lin Fan berdebar kencang tanpa henti. Ini harus berhasil, kalau tidak mereka akan jadi daging mati. Ia berharap ilmunya dari dunia sebelumnya akhirnya terbayar di sini. Semakin besar ukuran suatu hewan, mereka semakin mencemooh makhluk hidup yang berukuran lebih kecil. Dan ketika makhluk hidup itu tergeletak di lantai, pihak lain secara alami akan berasumsi bahwa mereka sudah mati. Zhong hentian merasakan rasa malu yang mendalam di dalam hatinya. Sebagai seorang yang terlahir jenius, bagaimana dia bisa melakukan hal seperti ini? Elder, ini akan merusak reputasi kita. Bagaimana kalau kita mencobanya saja? Zhong hentian bertanya. Diam dan dengarkan guru mudamu. Penatuayu menyipitkan matanya dan menatap murid seperti babi ini. Seorang pemuda yang tidak tahu apa yang baik baginya. Tentu saja,
Pengalaman adalah raja di dunia ini. Penatua Yu telah melalui banyak pasang surut dan kesengsaraan dalam hidupnya yang panjang. Selama dia bisa tetap hidup dalam situasi ini, siapa lagi yang peduli dengan reputasinya? Sepertinya ketika dia kembali, dia harus memberitahu Grandmaster agar dia bisa memberikan pelajaran berharga tentang kehidupan kepada anak-anak muda ini. Hal terpenting dalam hidup adalah tetap hidup. Saat itu, situasinya tiba-tiba berubah. Snow Lion yang mengesankan berdiri diam, agak bingung dengan perkembangan ini. Ia menyipitkan matanya dengan hati-hati saat mengembuskan udara panas. Semut yang tadinya hidup ini tidak lagi bergerak. Pada saat yang sama, semua murid sekte lain menjadi pucat pasi ketika mereka menyadari sesuatu. Singa salju mengalihkan pandangannya ke arah mereka. Aura berbahaya mengelilingi mereka, karena ketegangan membuat mereka sulit bernapas. Sial, ini tidak bagus. Bab 149, kentut luar biasa. Pada saat kritis ini, tetua sekte Fengtian tidak gentar, dan dia memerintahkan dengan tegas, semuanya, berbaring dan berpura-pura mati seperti sekte kemuliaan. Tepat setelah dia mengatakannya, dia menjatuhkan kepalanya terlebih dahulu ke tanah. Karena sekte kemuliaan berhasil berpura-pura mati, dia secara alami harus mengikutinya. Jika tidak, jika singa salju menyerang, mereka mungkin akan musnah seluruhnya. Pada saat yang sama, semua sekte lainnya juga berjuang untuk mengikutinya. Beberapa murid dari sekte lain berusaha sekuat tenaga untuk menggambarkan realismenya dengan memiringkan kepala ke samping dan menjulurkan lidah. Langit menjadi sunyi dan udara dipenuhi kepingan salju yang berterbangan. Hilang sudah keributan dan ketegangan dari sebelumnya saat keheningan mengambil alih. Kembali ke bahtera raksasa, waktu sepertinya juga berhenti. Wanita tua dari 9 surga sekte juga menatap pemandangan itu dengan tercengang. Ini, semuanya tampak begitu, sangat tidak nyata. Apakah ini kehidupan nyata lagi? Keenam sekte itu terbaring seolah-olah mereka adalah mayat. Namun faktanya, orang yang paling diam adalah keturunan singa salju pemberontak surga kuno. Ia berdiri di sana tersesat seperti bayi, bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Kenapa? Kenapa semut-semut kecil yang lincah itu hilang begitu saja dalam sekejap? Tetua, mengapa ini terjadi? Wanita tua itu tidak berbicara karena, pemandangan di hadapannya terlalu sulit dipercaya. Sejak awal waktu, tidak ada seorang pun yang bisa lepas dari indera binatang. Seniman bela diri manapun yang bertemu dengan binatang buas hanya punya dua pilihan, membunuh atau dibunuh. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang mencoba melarikan diri darinya. Terutama jika ini adalah keturunan binatang purba. Singa salju yang besar tidak pergi hanya karena ini. Ia mundur perlahan dan duduk tepat di pintu masuk sarangnya. Menggambar lingkaran dengan cakarnya yang tajam, ia menatap semut-semut ini dengan intens, mencoba mencari tahu mengapa mereka mati begitu saja. Meskipun ia adalah binatang yang suka mempelajari hal-hal baru. Memiliki garis keturunan binatang purba, ia bertekad untuk memahami mengapa hal ini terjadi sehingga ia dapat mencatat ingatan dalam garis keturunannya dan meneruskannya ke keturunan masa depan juga. Tak seorang pun dari 6 sekte yang berbaring dapat mengetahui mengapa ini terjadi. Bagaimana mereka bisa menghindari binatang itu hanya dengan berbaring? Mungkinkah ini semacam rahasia tersembunyi? Bahkan ketika mereka memutar otak, mereka tidak dapat memahami logika di balik hal ini. Bahkan sebagai seorang jenius dari sekte Fengtian, Lin Ao tetap berbaring seperti biasanya. Di hadapan binatang mematikan ini, bahkan dia tidak berani menunjukkan tanda-tanda pembangkangan. Tapi saat semua orang diam-diam merayakan pelarian dari kematian, mereka menyadari sesuatu, singa salju, dia tidak kembali ke sarangnya. Ia hanya duduk di sana, menunggu dengan sabar. Pada titik ini, Lin Fan menjadi tidak sabar. Apa yang dipikirkan monster bau ini? Bagaimana kalau kita kembali saja ke sarangmu supaya kita bisa melarikan diri? Kembali ke langit, tidak ada yang tahu harus berkata apa. Bagaimanapun, sekte di bawah ini belum aman. Tetua, haruskah kita membantu mereka dan mengalihkan perhatian singa salju? Seorang murid bertanya. Tidak, bertindak hanya jika situasinya berubah. Urusan ini milik 6 sekte, itu bukan urusan kita. Kita sudah membantu mereka dengan tidak menikam mereka dari belakang. Mari kita lihat berapa lama mereka bisa bertahan.
Bahtera di langit penuh dengan diskusi. Mengenai situasi di bawah ini, mereka sangat penasaran, bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya. Sekarang keenam sekte ini tidak dapat menyerang atau mundur, ini juga merupakan kabar baik bagi sekte pengamat ini. Tetua, apa yang harus kita lakukan? Lin Hao berbisik. Tidak tahu. Tunggu saja. Hal yang sama berlaku untuk sekte Suanyang, sekte Tai dan sekte lainnya yang tersisa. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Haruskah mereka menunggu sampai singa salju kembali ke sarangnya? Waktu berlalu dari menit ke menit. Badai salju di langit semakin kuat, karena para murid yang hadir semuanya tertutup lapisan salju tebal. Sebuah pemikiran mulai terbentuk di kepala Lin Fan. Dia bisa memasuki mode stealth dan menyelinap ke sarang. Mencuri anak-anak itu dengan licik, dia kemudian memukul singa salju dengan batu bata, menyebabkannya memasuki mode tidur. Tapi dia menghilangkan pemikiran itu setelah beberapa saat. Meskipun stealth benar-benar dikuasai, indera binatang buas sangat tajam dan sensitif. Dia akan mati jika tertangkap. Meskipun Lin Fan memiliki setengah pikiran untuk mencobanya, dia segera menyerah. Mungkin singa salju akhirnya akan pergi setelah bosan. Saat semua orang sedang berbaring diam, seorang murid sekte kemuliaan merintih, Elder, Master Junior. Saya ingin kentut. Lin Fan, yang tenggelam dalam pikirannya, hampir memuntahkan seluruh darahnya setelah mendengar itu. CK kamu. Apakah orang ini nyata? Bagaimana dia bisa berpikir untuk kentut pada saat kritis ini? Kamu, ada apa denganmu? Sebagai peri surgawi, kenapa kamu mendapat reaksi seperti ini? Penatua Yu mengerutkan kening. Elder, saya sudah menguasai tubuh kaca. Selama masih ada racun atau zat negatif di dalam tubuh saya, ia akan mengeluarkannya melalui gas. Dan di area yang sangat dingin ini, tubuh saya telah mengumpulkan sejumlah besar rasa dingin di dalamnya. Jadi, badan kaca bertindak untuk mengeluarkan semuanya. Murid itu hampir menangis. Jika dia tahu menguasai keterampilan ini akan menyebabkan situasi ini, dia tidak akan pernah memulainya sampai kematiannya. Dengan penguasaan keterampilan ini, seseorang selalu dapat menjaga tubuh fisiknya dalam kondisi prima karena tidak akan pernah disusupi oleh racun atau gejala negatif apapun. Tapi untuk berpikir bahwa efek ini akan merugikan mereka saat ini. Tahan, jangan mengintip sedikitpun. Lin Fan tidak punya hal lain untuk dikatakan. Betapa hebatnya kejadian hari ini. Tuan muda, saya sudah bertahan lama. Sungguh tak tertahankan. Setelah menahannya sekian lama, wajah murid itu sudah memerah. Lin Fan sedang mencari-cari batu atau sesuatu sebagai sumbat sehingga dia bisa memasukkannya ke dalam pantat pria itu. Namun saat itu, letusan datang. Kentutnya dibuat dengan baik, dengan frekuensi bass yang kokoh dan volume yang memadai, bertahan lama sekali. Memang benar, itu adalah musik yang berasal dari alam. Tapi saat ini, itu adalah hukuman mati. Kotoran. Lin Fan menghela nafas. ROARRRRR. Singa salju tersadar dari lamunannya dan menerjang ke arah suara itu. Mengangkat kakinya, ia menyapu udara dengan cakarnya. Waktu dan ruang tampak terdistorsi ketika 5 garis tebal muncul di udara tipis. Penatua Yu balas berteriak dengan cemas ketika cahaya terang melintas di tinjunya sementara dia juga melayangkan pukulan ke arah singa salju. Bam! Pada saat itu, semuanya berguncang ketika bumi mulai pecah. Seperti layang-layang yang benangnya putus, Penatua Yu terbang sambil menyemburkan darah segar dari mulutnya. Lebih tua, semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka binatang itu sekuat ini. Hanya satu gesekan dari cakarnya sudah cukup untuk membuat Penatua Yu terbang. Tingkat kekuatan ini sangat mengerikan. Singa salju menggeram dengan nada mengejek. Lin Fan tidak tahan lagi. Sambil menunjuk ke arah singa salju, dia berteriak, "Hei, kawan kecil. Jangan berani-beraninya berlebihan." Saat Lin Fan berbicara, singa salju langsung muncul di wajahnya. Dengan gerakan cepat, ia membungkuk dan menelan Lin Fan utuh. Semuanya terjadi dalam sepersekian detik, dan semua orang tercengang tanpa ada ruang untuk bereaksi.
Guru junior. Semua orang berteriak dengan panik. Berlari. Bab 150, aku menolak percaya. Bab 150, aku menolak percaya. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Di mana junior Master Linmu? Penatuayu, yang disapu oleh singa salju, bertanya dengan ekspresi sedih. Tetua, Master muda Lin ditelan utuh oleh binatang itu. Seorang murid menjawab dengan sangat terkejut. Menakutkan, ini hanyalah mimpi buruk. Mereka tidak menyangka singa salju tingkat atas yang lebih rendah menjadi begitu mengerikan. Jika bukan karena singa salju mengkhawatirkan anak-anaknya di dalam sarang, tak satu pun dari mereka akan memiliki peluang bahkan dengan gabungan kekuatan mereka. Apa? Penatuayu berjuang untuk berdiri, berniat menyelamatkan Lin Fan kembali ke tengah-tengah mereka. Elder, tidak ada gunanya. Singa salju itu terlalu kuat. Zhong Hentian menarik kembali Penatuayu. Bagi Zhong Hentian, Master muda Lin sudah meninggal. Tidak ada kemungkinan dia bisa selamat dari ini. Kalau terus begini, kecuali ada tetua senior, tak satu pun dari mereka yang punya peluang melawan binatang buas ini. Enyah, teriak Penatuayu. Tapi ini memperburuk lukanya, dan dia mengeluarkan darah segar lagi saat wajahnya menjadi semakin pucat. Rasanya seperti selamanya bagi Lin Fan, seolah-olah dia terjebak dalam jurang tak berujung yang berputar-putar tanpa tujuan. Di mana ini? Lin Fan membuka matanya dan terpana melihat pemandangan di depannya. Tunggu, Lin Fan mencoba mengingat apa yang terjadi. Pertama, dia tidak bisa lagi menoleransi kelancangan binatang itu. Karena itu, dia mengangkat jarinya agar jari itu mengetahui tempatnya dan mundur. Tapi saat itu, dia memasuki dunia kegelapan. Apakah dia dimakan oleh singa salju? Mendengar hal ini, Lin Fan berkeringat deras saat gelombang ketakutan melonjak ke kepalanya. Sial, dia benar-benar dimakan oleh omong kosong itu. Dan binatang itu sangat kuat. Jika dia dicerna oleh binatang itu, bukankah dia akan keluar sebagai tumpukan sampah dan terjebak di antara langit dan bumi? Pikiran tentang hal itu membuat Lin Fan merinding. Saat itu, Lin Fan mendengar suara keras seperti aliran deras. Suara ini semakin dekat. Ketika Lin Fan mengangkat kepalanya, dia mengalami trauma. Sialan aku. Semburan cairan kuning mengalir deras seperti air terjun. Membawa Lin Fan bersamanya, ia bergegas ke bawah. Bau cairan kuning ini terasa mual di hidung. Lin Fan menahan napas dan tidak berani membuka mulut juga. Ding, selamat karena telah menemukan cairan pencernaan singa salju. Ding, poin pengalaman, tubuh iblis abadi, plus 20.000. Saat sistem terus berdering, Lin Fan sejenak melupakan bau yang memuakkan saat dia melompat kegirangan di dalam hatinya. Tak disangka bahkan cairan pencernaan ini bisa memberinya poin pengalaman. Tapi Lin Fan tidak berniat mengikuti cairan pencernaan sampai habis. Berdasarkan perhitungannya, dia seharusnya berada di sekitar area perut. Setelah dia dicerna, dia akan mengikutinya sampai ke lubang anus untuk dikeluarkan. Tapi baiklah, jangan terburu-buru. Karena dia ada di sini, dia mungkin ingin melihat apakah dia bisa memanfaatkan ini. Untuk melawan binatang buas yang keras kepala di luar ini, dia jelas bukan tandingannya. Tapi di dalam sini, sekarang segalanya berbeda. Mungkin, dia bisa meledakkannya dari dalam sehingga binatang ini tahu bahwa dia harus membayar harga karena menelan milikmu sesungguhnya. Sambil merentangkan tangannya, Lin Fan memegang sepotong daging berwarna merah darah, bertekad untuk tidak membiarkan dirinya memerah. Setelah cairan pencernaan dikeluarkan seluruhnya, Lin Fan melepaskan tangannya dan mengamati sekeliling. Di dalam tubuh singa salju, dinding daging merah berdenyut seperti makhluk hidup lainnya, menekan dan mengembang saat ia bernapas. Melihat hal itu menyebabkan Lin Fan menjadi agak gugup. Pemandangan ini memang terlalu mengerikan. Melangkah ke bawah perlahan, Lin Fan melihat tangki septik tempat cairan kuning menumpuk. Dia terkejut. Syukurlah dia cukup pintar untuk tidak menyerah begitu saja. Kalau tidak, dia akan mati karena jijik. Di dalam tangki septik terdapat sekumpulan tulang putih, mungkin dari binatang yang pernah dimakannya sebelumnya. Setelah dicerna, yang tersisa hanyalah tulang. Melihatnya, Lin Fan memikirkan cara untuk menghadapi singa salju ini. Sekarang dia sudah berada di dalam, dia pasti menarik yang besar ke dalamnya.
Jika dia bisa membunuh singa salju ini dari dalam, maka dia akan mendapat banyak keuntungan. Binatang tingkat atas surgawi kecil. Jumlah poin pengalaman harus di luar imajinasi. Memikirkannya saja sudah menggairahkan. Tapi tentu saja, dia membutuhkan rencana yang matang. Lin Fan mengeluarkan beberapa bigra. Dia bertanya-tanya apakah membuang bigra ke dalam tangki septik akan ada gunanya. Karena singa salju perlu mengisi kembali nutrisinya dengan mencerna binatang buas, melemparkan bigra ke dalamnya mungkin akan berguna. Meskipun tidak ada jaminan, hal ini layak untuk dicoba. Khawatir satu saja tidak cukup, Lin Fan melemparkan 10 bigra ke dalam tangki septik. Saat mereka mendarat di dalam, tangki septik itu menggelembung sejenak, dan mereka lenyap seluruhnya. Menunggu beberapa saat, Lin Fan mengharapkan reaksi. Ketika tidak terjadi apa-apa, dia bingung. Mungkinkah binatang ini berukuran sangat besar, sehingga bigra tidak cukup kuat untuk itu? Benar, itu pasti masalahnya. Kalau tidak, tidak ada penjelasan lain. Sambil mengertakkan giginya, Lin Fan melemparkan setiap bigra terakhir yang dimilikinya ke dalam tangki septik dan menunggu dengan sabar. Untuk mengatasi binatang buas ini, pertama-tama dia harus membuatnya lelah. Tapi ini seharusnya berguna bagi singa salju, bukan? Bagaimanapun juga, ini adalah pil ketuhanan yang dikembangkan oleh Yang Mulia. Secara teoritis, hal itu harus membunuh kedua laki-laki dan perempuan. Di luar, keenam sekte sudah kehabisan ide tentang bagaimana menghadapi singa salju. Bukan karena mereka tidak tertarik, mereka tidak bisa menghadapinya pada kondisi puncaknya. Satu-satunya alasan mereka bisa melarikan diri adalah karena singa salju sedang sibuk menjaga sarangnya, sehingga tidak mengejar jauh-jauh. Kalau tidak, tidak akan ada seorang pun yang masih hidup saat ini. Namun menjelang kekalahan Sekte Kemuliaan, Sekte Fengtian dipenuhi dengan kegembiraan. Senang, ini benar-benar kesenangan. Tetua Yu, Sekte Sembilan Surga, Sekte Petir Cepat, dan yang lainnya akan menyerang singa salju. Komentar Zhong Hentian. Penatua Yu diliputi kegembiraan. Tidak peduli apapun, selama singa salju dikalahkan, setidaknya mereka bisa mencari mayat Lin Fan. Mengenai kelangsungan hidupnya, Penatua Yu tidak lagi memiliki harapan. Namun setelah mendengar ini, Sekte Fengtian malah merasa tertekan. Tidak disangka sekte-sekte lain yang datang untuk mengamati sekarang mengambil kesempatan di singa salju. Sialan. Tapi mereka tidak punya pilihan dalam hal ini. Jika sekte ini berani menghadapi singa salju, maka para tetua yang memimpin mereka pasti memiliki basis budidaya yang lebih tinggi. Dalam keadaan saat ini, mereka hanya akan membiarkan sekte-sekte ini mengambil kesepakatan murah ini. Untuk Sekte Sembilan Surga, Sekte Petir Cepat, dan Sekte Pedang Besar, para tetua yang memimpin mereka untuk observasi ini semuanya adalah budidaya puncak langit kecil. Karena para tetua dari 6 sekte memiliki budidaya yang lebih rendah dan tidak dapat mengalahkan binatang itu, tentu saja mereka hanya bisa memberikan bantuan kepada orang-orang ini untuk menjatuhkannya. Tapi tentu saja, harta dan jarahan akan dibagi hanya kepada 3 orang saja. Terutama anak-anak singa salju, itu sangat penting. Lagi pula, ia mungkin bisa tumbuh menjadi makhluk surgawi besar seperti yang diharapkan. Pemimpin tim pengamatan Sekte Sembilan Surga, Nyonya Tua Tianji. Basis budidaya penuh surgawi kecil. Pemimpin tim pengamatan Sekte Rapid Lightning, Sang Wusheng. Basis budidaya penuh surgawi kecil. Pemimpin tim pengamat Sekte Pedang Besar, Zhang Tianheng. Basis budidaya penuh surgawi kecil. 3 tetua dari budidaya penuh surgawi yang lebih rendah, menghancurkan binatang itu sudah lebih dari cukup. Tak satu pun dari murid dari 3 sekte turun untuk membantu pertarungan, mereka semua hanya menunggu di bahtera. 6 murid sekte juga berdiri di kejauhan. Meskipun mereka tidak berdaya, mereka harus melihat bagaimana binatang ini dijatuhkan. Zhang Tianheng, kamu akan melakukan serangan pertama. Nyonya Tua Tianji memukul ujung tajam tongkat yang dipegangnya ke tanah. Retakan menyebar ke 4 arah seperti gelombang, dan dalam sekejap, semua salju di permukaan terhempas. Tetua Sekte Pedang Agung Zhang Tianheng mengangkat jarinya ke langit dengan nada mengintimidasi. Sejumlah besar pedang besar berjumlah ratusan terbang melintasi langit dan berkumpul di belakangnya. Bam! Ledakan. Saat itu,
Sarangnya bergetar hebat, seolah-olah ada gempa bumi. Mengaum, raungan marah muncul dari sarangnya, seolah-olah binatang itu sedang dalam kemarahan yang tak terkendali. Di dalam tubuhnya, Lin Fan juga sedang mengamuk. Dia tidak percaya bigranya tidak berfungsi. Karena tidak percaya, dia juga terus mengolahnya secara fanatik. Bigra dalam jumlah besar meledak di dalam tubuh binatang itu seolah-olah itu gratis dan daging binatang itu menyerap semua bigra dalam bentuk bubuk saat mereka mendarat di dinding bagian dalam binatang itu. Kamu benar-benar menolak untuk percaya bahwa ini tidak akan berhasil. Akhirnya, Lin Fan menyadari sesuatu terjadi. Cairan pencernaan di tangki septik menghilang, seolah ditelan oleh singa salju. Pembuluh darah setebal lengan bawahnya mulai muncul di dinding bagian dalam binatang itu dan berdenyut dengan kuat, seolah-olah sedang menyerap sesuatu. Ya, aku sudah melakukannya. Lin Fan melompat kegirangan. Woho, apakah binatang itu akhirnya akan meledak? Ketiga tetua melihat pemandangan di depan mereka dengan tenang. Sesepuh dari 6 sekte, kita bertiga akan mengendalikan situasi ini sekarang. Mohon jangan tersinggung. Kulit Nyonya Tua Tianji yang seperti kulit kayu tersenyum, seolah memberitahu mereka bahwa hadiah singa salju sudah ada di tas mereka. Jangan lupa untuk subscribe channel, like, dan komentar.